Korban darah ratusan ribu binatang. Tang Zeng memiliki banyak alasan di baliknya tetapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada Jiang Chen. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan mati. Kata-kata ini telah menghentikan Tang Zhen untuk berbicara. Tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Tang Zhen tahu kepribadian saudara keduanya dan dia tidak akan pernah membiarkan Jiang Chen pergi. Namun, dia masih sangat terkejut karena Jiang Chen mampu membunuh saudara laki-lakinya yang kedua. Dia tidak pernah berpikir Jiang Chen akan menjadi menakutkan ini. Karena mereka telah bersaudara selama sekitar 10 tahun, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa marahnya Tang Zhen saat ini. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Jiang Chen, yang membuat takut semua orang kecuali Jiang Chen, yang merupakan satu-satunya yang berdiri diam di sana. Ketika dia mengeluarkan pedang, pedang itu memotong sebagian rambut Jiang Chen. Tang Zhen memandang Jiang Chen dengan dingin dan menarik napas dalam-dalam. Sikapnya yang mengesankan menyebar ke segala arah, tetapi hatinya hancur. Saat ini anggota keluarganya telah meninggal, saudara laki-lakinya telah pergi. Ini membuat Tang Zhen sangat menderita secara psikologis. Apalagi Tang Zhen adalah orang yang peduli dengan hubungan. Ini adalah dunia yang berdasarkan hukum rimba. Mengapa kamu tidak lari? Tang Zhen sangat marah dan dia merasa patah hati saat ini. Karena, aku melihatmu sebagai temanku, kata Jiang Chen. Tang Zhen menggigil sebentar dan dia menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Memegang pedangnya, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Hahaha, persahabatan kita telah hancur mulai hari ini dan seterusnya. Ketika Tang Zhen pergi, semua orang akhirnya merasa lega karena pria ini benar-benar kuat dan dia bisa mengalahkan semua orang di sini kecuali Jiang Chen. Jiang Chen adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Penjaga besar ketiga dari Sekte Clear Stream benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya khawatir Tang Zhen tidak lebih lemah dari Wu Rufeng. Liu Kuanchao berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang merasakan tekanan sambil juga meragukan apakah kata-kata Tang Zhen dapat diandalkan. Dia mengatakan bahwa Burying Soul Mountain akan runtuh dan tanahnya akan hancur berantakan. Akan ada kekacauan. Tapi siapa yang bisa meramalkan semua ini? Tidak ada yang bisa menjawab ini tetapi suasana hati mereka menjadi suram karena kata-kata Tang Zhen. Betul sekali. Saya khawatir tidak ada dari kita yang bisa melawan ahli seperti dia. Zhang Lei berkata dengan serius. Tidak ada yang mau memperkuat semangat musuh mereka, tapi apa yang dikatakan Zhang Lei adalah kebenaran. Tang Zhen sangat kuat sehingga tidak ada dari mereka yang bisa melawannya sendirian. Tak satu pun dari mereka akan menjadi tandingannya. Dalam hal kekuatan, dia sudah mengalahkan semua orang di sini. Jiang Chen adalah satu-satunya yang berani berhadapan muka dengan Tang Zhen. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia tetap stabil dan tenang di bawah pedang Tang Zhen. Yu Rongyan, Qin Yumo dan yang lainnya juga tercengang. Jiang Chen memiliki cara yang paling sombong yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Kecuali Jing Chen, yang baru saja berani berurusan dengan pedang Tang Zhen. Jiang Chen tertegun sejenak saat dia melihat Tang Zhen pergi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia ingin menjelaskan kepada Tang Zhen tentang semuanya juga. Akan tetapi, tidak ada bedanya karena mereka memiliki stand yang berbeda. Tidak peduli apa yang akan dikatakan tidak akan membantu situasi karena mereka masih berdiri melawan satu sama lain. Setidaknya, dia tidak akan pergi untuk membunuh Tang Zhen. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Suan Yuan Changlan tetap hidup. Lihat, binatang buas itu mulai melompat ke lembah besar di Burying Soul Mountain. Yang Jian berseru. Tidak hanya mereka melompat ke lembah, yang mengejutkan adalah ketika mereka melompat ke lembah, semuanya meledak menjadi kabut berdarah dan menyebar ke langit. Ratusan dan ribuan binatang buas tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan adegan itu. Binatang buas ini tampak seperti merayu kematian sendiri. Ini mungkin pengorbanan darah. Zhang Lei berkata dengan suara rendah sementara matanya terlihat sangat serius. Nada suaranya sangat menyedihkan karena bau darah yang menyengat. Seluruh gunung jiwa penguburan seperti di bawah penutup bau. Itu sangat berdarah dan brutal. Apa pengorbanan darah? Pengorbanan darah adalah sejenis upacara kuno. Ia menggunakan darah segar dari ratusan ribu binatang untuk membangun kolam darah untuk memuliakan dewa leluhur. Setelah pengorbanan darah berhasil, diyakini bahwa hujan berdarah akan turun kemana-mana. Pada akhirnya, dewa leluhur akan keluar dan melangkah melintasi alam semesta dengan kekuatannya. Zhang Lei berkata dengan suara yang dalam, hatinya dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang berani mencoba pengorbanan darah semacam ini karena itu membutuhkan darah 100.000 binatang. Sungguh pengorbanan darah. Ini adalah cara memanggil semua binatang untuk bunuh diri. Yu Rongyan berkata dengan dingin. Cara ini memang terlalu berdarah dan brutal. Binatang buas ini juga makhluk hidup seperti manusia. Sungguh luar biasa melihat ratusan ribu binatang melakukan bunuh diri tetapi itu juga membuat depresi. Bukankah itu terlalu brutal dan tragis? Itu adalah kolam yang dibangun dengan darah segar. Lembah agung gunung jiwa yang mengubur telah sepenuhnya berlumuran darah sekarang. Benar-benar tragedi, kata Men Sui dengan suara yang dalam. Semua orang sangat khawatir. Apa yang dikatakan Tang Zhen sekali lagi bergema di telinga Jiang Chen. Orang itu pasti tahu sesuatu, jadi dia memberi nasihat kepada Jiang Chen untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tetapi Jiang Chen tidak dapat memahami alasan di baliknya. Dia takut apa yang akan terjadi di tempat ini tidak sesederhana itu. Binatang buas utama yang menghilang di Gua Sembilan Naga mungkin belum hadir karena gunung jiwa yang mengubur ini. Jiang Chen memiliki banyak keraguan dan kebingungan di dalam hatinya. Pertanyaannya mungkin bisa diselesaikan satu persatu di Burying Soul Mountain ini. Menginjak kekosongan, Jiang Chen melihat ke suatu tempat yang jauh. Memang, lembah besar sekarang dipenuhi dengan darah dan sungai darah mengalir keluar dari lembah. Pada saat yang sama, semakin banyak binatang yang berlari ke lembah tanpa ragu-ragu. Ratusan dan ribuan binatang alam dewa surgawi menyembah lembah dan mereka semua seperti di bawah kutukan, menabrak lembah tanpa penyesalan. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Ini adalah tragedi yang memilukan. Men Sui dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan sedikit empati terhadap binatang buas ini. Mengerikan menyaksikan pengorbanan berdarah ini. Melihat aliran darah, pikiran semua orang menjadi kosong dan mereka hanya bisa merasa tertekan. Apakah binatang buas ini benar-benar mau bunuh diri seperti ini? Atau ada kekuatan mengerikan yang mendorong hewan-hewan ini mati? Jiang Chen bergumam tetapi dia juga menyadari ada yang salah saat ini. Kekuatan yang menyebabkan ini, Jiang Chen mengerutkan dahinya. Perasaan spiritualnya selalu cukup tajam. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dicapai alam rohaninya, itu setidaknya tidak lebih lemah dari ahli alam dewa surgawi manapun. Dewa pedang berpakaian putih. Jiang Chen segera memanfaatkan kekuatan spiritualnya, dan segala sesuatu dalam ribuan mil ditampilkan dalam pikirannya. Dia bisa merasakan pergerakan masing-masing individu sekarang. Namun, teknik penurunan jiwa hebatnya hanya bisa membantunya sejauh ini. Jika dia ingin kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat dan mengerikan, itu akan membutuhkan banyak kerja keras dan itu tetap tidak akan mudah. Namun, dengan teknik penurunan jiwa hebatnya saat ini, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa. Tetap hidup, aku tidak bisa mati. Kembalilah, aku harus kembali.
Kekuatan spiritual ini membawa tekanan misterius yang hanya bisa dirasakan oleh Jiang Chen. Kekuatan spiritual ini menunjukkan bahwa pemiliknya berada dalam kebingungan yang mendalam. Dia ingin menyelesaikan pengorbanan darah dan mengubah dirinya sendiri. Apakah ini berarti ada kekuatan spiritual yang berkeliaran di sekitar Burying Soul Mountain? Jiang Chen sangat tercengang oleh kekuatan spiritual. Dia tidak tahu betapa mengerikannya itu, tapi itu telah membawa ratusan dan ribuan binatang ke dalam kematian untuk pengorbanan darah. Apalagi kekuatan spiritual berhasil melakukan ini dalam keadaan kebingungan. Sementara Jiang Chen masih bingung, sesosok muncul di kehampaan. Dia memiliki rambut panjang yang menari tertiup angin, mengenakan pakaian putih dan memegang pedang biru. Dia memiliki tubuh yang tinggi seperti pohon pinus abadi yang berdiri diam di kehampaan dalam diam. Wajahnya tampak dingin tapi menawan dan dia dipenuhi dengan martabat seperti naga. Semua orang di tempat, termasuk Jiang Chen, merasakan tekanan yang luar biasa besar. Sulit untuk menggambarkan betapa hebatnya pria ini. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin karena kedatangan pria ini. Dia telah membuat semua orang merasa sangat khusyuk. Pakar ini bahkan lebih unggul dari Tang Sen. Ketika Su Rongyan, Su Jin dan yang lainnya bertukar pandang dengannya, mereka sangat terkejut karena meskipun mereka bergandengan tangan untuk melawannya, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dia seperti gunung yang sangat tinggi yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Siapa dia? Dia sangat tangguh, namun saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Liu Kuanchao mengerutkan kening dan dia sangat ingin tahu tentang pria berpakaian putih ini. Aku juga tidak tahu. Su Rongyan menggelengkan kepalanya. Dia sangat ketakutan dan berhati-hati terhadap pemuda berpakaian putih ini. Dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Seorang ahli seperti dia terlalu kuat di alam rahasia tersembunyi. Dia tidak lebih lemah dari binatang alam dewa surgawi manapun. Wu Tinghou menghela nafas. Pakar ini tampak misterius dan tak terduga. Bahkan jika dia muncul di luar Burying Soul Mountain, tidak ada yang berani berbicara dengannya. Seorang pria berbaju putih dengan kemegahan berdiri di kehampaan. Pedang biru datang bersamanya. Aku tahu itu. Saya tahu siapa dia. Dia adalah dewa pedang berpakaian putih, Sue Liang. Aku tidak pernah menyangka itu dia. Seseorang di belakang Su Rongyan berkata tiba-tiba. Pada saat ini, Su Rongyan dan Liu Kuanchao bertukar pandangan dan akhirnya mengingat kembali orang legendaris di Lin He Boundary. Namun, ranah kultivasinya telah melampaui alam dewa surgawi. Mengapa dia ada di sini? Dewa pedang berpakaian putih Sue Liang. Apakah dia jenius yang tak tertandingi dari makam pedang yang terlupakan? Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam dewa surgawi tengah. Mengapa dia ada di sini? Beberapa orang berkata dengan bingung. Makam pedang yang terlupakan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun dari sekte yang pernah memasuki alam rahasia tersembunyi. Saya pikir sudah lebih dari 100.000 tahun. Banyak orang telah melupakan makam pedang yang terlupakan. Di masa lalu, Tuan mereka mampu mengalahkan 10 ahli hebat, termasuk 4 dari penguasa sekte dari 10 sekte utama di Lin He Boundary. Su Rongyan menghela nafas. Melihat dewa pedang, Su Rong menjadi semakin serius. Iya, banyak orang telah melupakan makam pedang yang terlupakan selama bertahun-tahun. Namun, saya pikir ahli waris mereka pasti tidak biasa. Dewa pedang berpakaian putih Sue Liang adalah sosok yang tak terkalahkan di Lin He Boundary 10 tahun lalu. Pasti ada sesuatu di balik kedatangannya. Apakah karena Burying Soul Mountain telah menariknya ke sini? Zhang Lei berkata dengan suara rendah. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang di makam pedang yang terlupakan tidak dapat diprediksi. Meskipun ia telah membatasi ranah kultivasinya di alam dewa surgawi setengah langkah, hanya selangkah lagi dari alam berikutnya, seorang ahli dewa surgawi setengah langkah biasa mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menahannya. Su Rongyan tampak sangat khusyuk dan sangat memuji dewa pedang berpakaian putih karena makam pedang yang terlupakan sangat kuat dan dia adalah salah satu tokoh luar biasa di dalamnya. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil menjadi dewa surgawi? Kemudian dia akan menderita 5 serangan petir yang lebih kuat dari kesengsaraan petir surgawi. Itulah mengapa tidak ada ahli dewa surgawi yang berani datang ke tempat ini. Meskipun dia telah membatasi ranah kultivasinya, dia tidak akan seberuntung itu untuk menghindari kemalangan. Dewa pedang kain putih tampaknya cukup kuat. Jiang Chen bergumam. Selain itu, saya khawatir pria ini sama sekali tidak lebih lemah dari Suan Yuan Changlan. Dia mungkin lebih unggul darinya. Mereka berdua pasti ahli paling tangguh di seluruh alam rahasia tersembunyi. Liu Kuanchao berkata dan melirik Jiang Chen untuk menunjukkan kepadanya untuk tidak meremehkan lawan. Siluet dewa pedang berpakaian putih sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Sue Liang berkata dengan suara lemah dan tenang. Namun, setiap orang di sana merasa apa yang dikatakannya seperti pemanasan tetapi juga ancaman. Karena kita sudah ada di sini, maka kita tidak akan pergi dengan mudah. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Su Rongyan berteriak keras. Sombong. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dewa pedang berpakaian putih berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan berjalan melalui kehampaan. Tak satu pun dari dewa surgawi setengah langkah akan dapat menggunakan teknik ini. Orang ini terlalu sombong. Orang-orang hanya memanggilnya dewa pedang berpakaian putih karena mereka menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saya tidak percaya bahwa dia sendiri akan dapat mengatasi begitu banyak dari kita bersama. Wu Qianxun berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun ranah kultivasinya tidak setinggi dewa pedang berpakaian putih, Wu Qianxun berpikir bahwa tidak mungkin begitu banyak dari mereka dikalahkan olehnya sendirian. Jika dia benar-benar membatasi kekuatan pertempuran aslinya, dia hanya akan menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Orang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jiang Chen tersenyum. Sue Liang sudah bergegas ke tempat itu, bagaimana mereka rela tertinggal. Sebuah legenda. Dewa pedang berpakaian putih adalah legenda. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki banyak informasi tentang Sue Liang, dia tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Dia pasti salah satu lawan terbesar Suan Yuan Changlan. Dewa pedang tua dan generasi baru dewa pedang yang merupakan murid paling luar biasa dari sekte arus jelas. Percikan macam apa yang akan dipicu oleh keduanya. Jiang Chen sebenarnya sangat menantikan momen itu. Sue Liang membubung ke langit seperti sinar putih, memukau semua orang. Ia dilahirkan untuk menjadi seperti matahari yang menyilaukan yang disembah semua orang. Dewa pedang berpakaian putih penuh dengan niat membunuh dan dia pasti akan membalikkan seluruh situasi di alam rahasia tersembunyi. Tidak ada yang berani meremehkannya karena dia mampu menangani binatang dewa surgawi dengan mudah. Sue Liang jelas merupakan salah satu dari 3 orang terkuat di seluruh alam rahasia tersembunyi. Meskipun alam budidaya Sue Liang dibatasi dan hanya di alam dewa surgawi setengah langkah, dewa surgawi mungkin tidak dapat menahan kekuatannya. Pada dasarnya, dewa surgawi setengah langkah biasa tidak dapat mencapai ini tetapi Sue Liang adalah pengecualian. Langit di atas Burying Soul Mountain sepenuhnya tertutup oleh awan gelap. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menabrak lembah gunung tanpa henti, dan darah mengalir di sekitar. Mata semua orang dipenuhi ketakutan karena semakin banyak binatang yang mati. Ada kelelawar, babi hutan, angsa, ular, dan banyak lagi. Burying Soul Mountain akan segera mengalami transformasi. Dewa pedang berpakaian putih Sue Liang bergumam. Meskipun budidayanya sebenarnya di alam dewa surgawi pertengahan, dia hanya bisa menekan kekuatannya sendiri untuk jangka waktu tertentu.
Jika dia menunjukkan warna aslinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu benar-benar di luar imajinasinya, namun, dia juga merasa bahwa ranah kultivasinya saat ini dari alam dewa surgawi setengah langkah tidak cukup. Sue Liang telah memperhatikan sesuatu yang berbeda di Burying Soul Mountain ini karena mungkin ada skema yang bagus di sini. Ini adalah pengorbanan yang memakan banyak nyawa. Pasti ada seseorang di belakang yang ingin mendapatkan manfaat dari pengorbanan darah. Hati Sue Liang sangat serius dengan gunung jiwa yang mengubur ini karena mimpi buruk seorang lelaki tua yang datang dari makam pedang yang terlupakan. Setelah terbangun, dia datang ke alam rahasia tersembunyi. Meskipun kedengarannya konyol, lelaki tua itu adalah seorang ahli yang telah memasuki alam rahasia tersembunyi. Saat ini, lelaki tua itu menjadi master sejati, tetapi dia masih tidak bisa melupakan gunung jiwa yang mengubur. Sue Liang sangat sadar bahwa sekali pengorbanan darah ini berhasil, itu akan menjadi senjata yang mengerikan. Karena leluhur lamanya masih sangat berhati-hati dengan gunung jiwa yang mengubur ini, orang sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi binatang yang akan mengorbankan diri mereka di lembah. Namun, tak dapat disangkal, hewan-hewan itu tampak ada dengan tujuan untuk dikorbankan di sini. Jiang Chen dan yang lainnya sangat tertekan karena mereka menyaksikan begitu banyak nyawa yang terbuang percuma. Untuk binatang buas ini mungkin terdengar dibenarkan atau mati di sini mungkin merupakan kemuliaan mereka. Namun, siapa di antara mereka yang tahu rahasia di balik pengorbanan darah di Burying Soul Mountain? Kekuatan spiritual yang tidak diketahui membanjiri lembah besar sementara darah mengalir di mana-mana. Seseorang bisa merasakan udara mematikan dari kehampaan. Pengorbanan darah di Burying Soul Mountain pasti terjadi. Kekuatan yang dikumpulkan dari monster masih belum cukup kuat saat ini. Tapi begitu itu cukup kuat, momen perubahan pasti akan tiba. Jiang Chen berpikir, kecuali dia, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan kekuatan spiritual ini. Tanpa teknik penurunan jiwa yang hebat, dia tidak akan bisa merasakan ini. Namun, begitu kekuatan spiritual ini terbentuk dan menjadi cukup kuat, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Jiang Chen tahu betapa mengerikan kekuatan spiritual ini. Atau mungkin pengorbanan darah itu membutuhkan sesuatu. Untuk apa ini? Apakah itu untuk manusia atau untuk binatang? Jiang Chen memiliki begitu banyak pikiran di dalam kepalanya tetapi tidak satupun dari mereka tidak dapat dikonfirmasi. Saat ini, Burying Soul Mountain hampir benar-benar tertutup dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Itu hanya bisa dibuka dengan kekuatan spiritual yang kuat. Tidak ada seorang pun, termasuk dewa pedang berpakaian putih Sue Liang, mampu mendekati pusat Burying Soul Mountain. Betapa megahnya pengorbanan darah ini dengan semua darah binatang buas. Namun, itu memilukan karena merenggut ratusan dan ribuan nyawa. Tapi itu juga keinginan binatang buas, bukan? Tidak ada yang tahu bahwa binatang itu benar-benar menggumamkan sesuatu di mulut mereka. Atau mungkin ada binatang mengerikan yang terkubur di dalam gunung. Liu Kuan Chao berkata dengan suara yang dalam dan wajahnya jatuh. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa banyak lagi binatang tak berdosa yang akan mati di sini. Tapi bukan ini yang sebenarnya mereka khawatirkan, mereka khawatir tentang transformasi yang akan terjadi. Begitu lembah itu benar-benar penuh dengan darah, akankah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan terjadi? Kata-kata Liu Kuan Chao memiliki maksudnya sendiri. Semua orang jelas bahwa pasti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi dengan pengorbanan darah di Burying Soul Mountain. Itu pasti manusia luar biasa atau binatang buas yang mampu membawa ratusan dan ribuan binatang untuk menyembahnya. Sulit untuk mengatakannya, mungkin saja seorang ahli yang menakutkan akan terlahir kembali dari jiwanya. Segalanya bisa terjadi, Su Jin berkata dengan suara rendah. Dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan karena semua orang sebenarnya sudah tahu bahwa apapun bisa terjadi begitu pengorbanan darah selesai. Beberapa mengatakan bahwa Burying Soul Mountain adalah tempat yang penuh dengan harta karun, tetapi beberapa mengatakan bahwa itu adalah tanah kematian. Meskipun mereka tahu bahwa datang ke sini seperti mencari kematian, mereka tetap memilih untuk datang. Tetapi mereka lebih berhati-hati daripada binatang buas itu dan tahu bahwa mereka harus melindungi hidup mereka dengan baik. Begitu sesuatu yang besar terjadi di kemudian hari, mereka mungkin tidak bisa tenang lagi. Pertempuran antara pakar teratas. Saya merasa hati saya gemetar, dan perasaan takut semakin kuat dan kuat. Mungkin kita seharusnya tidak berada di sini sejak awal, kata Wu Tinghou dengan suara rendah. Kata-kata yang mematahkan semangat seperti ini membuat takut semua orang di sini. Tetapi mereka tahu bahwa Wu Tinghou tidak berbicara omong kosong karena mereka juga merasakan apa yang dia rasakan. Masing-masing merasakan hal yang sama tetapi hanya Wu Tinghou yang mengungkapkan kekhawatiran mereka. Apakah kita benar-benar akan pergi dari sini? Sekelompok pengecut. Dongfang Kuangyin berkata dengan acuh tak acuh. Dia selalu memiliki sikap sombong saat menghadapi Jiang Chen dan yang lainnya. Di antara orang-orang ini, dia hanya merasa bahwa Su Jin dan Liu Kuan Chao berbagi standar yang sama dengannya karena keduanya adalah dewa surgawi setengah langkah. Jiang Chen hanya bisa mengalahkannya karena keberuntungan. Itulah mengapa dia tidak senang dengan Jiang Chen. Jika mereka berada dalam pertempuran nyata, dia pasti akan mengalahkan Jiang Chen dengan mudah. Yang Jiang tersenyum dingin dan berkata, jika kamu sangat mampu, mengapa kamu tidak pergi ke lembah besar yang berdarah? Bukankah kamu hanya mengatakan sesuatu yang tidak berani kamu lakukan? Kau bahkan bukan tandingan dewa pertengahan sejati, seberapa berani kau membual tentang dirimu sendiri? Dia membenci orang-orang seperti Dongfang Kuangyin yang paling merendahkan orang lain. Seseorang tidak boleh menggertak orang lain karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Sekelompok sampah. Hahaha. Apakah Anda pikir Anda bisa datang ke Burying Soul Mountain ini? Anda ditakdirkan untuk dimakamkan di sini. Aku bersumpah. Dongfang Kuangyin berkata dengan bangga. Su Rongyan tampak kesal karena pria ini terlalu sombong. Selain itu, jika dia mempertahankan sikapnya seperti ini, semua orang di aliansi mereka tidak akan puas. Mari kita lihat nanti. Jiang Chen tersenyum. Dia tidak lagi berdebat dengan Dongfang Kuangyin karena ada badai yang mengamuk di lembah berdarah itu. Badai dimulai dengan ukuran yang sangat kecil tetapi kemudian meluas dengan kecepatan kilat. Itu berputar di lembah dan segera akan menyapu seluruh Burying Soul Mountain. Di puncak gunung, Su Liang terlihat berdiri dengan pedangnya. Dia tampak tenang dan khusyuk saat dia menatap sungai yang berdarah. Di matanya, dia hanya peduli tentang pertempuran karena dia adalah maniak pertempuran sejati. Dia hanya memiliki satu tujuan saat memasuki alam rahasia tersembunyi. Dia di sini untuk melatih dirinya sendiri dan membangun kekuatannya untuk bersiap-siap untuk pertempuran gerbang Suan Wu di Lone Dragon County. Meskipun batu-batu emas ini tidak terlalu kuat, mereka juga akan bermanfaat untuk pertempuran dengan tingkatan yang sama. Tentu saja, dia paling menghargai apa yang saat ini terjadi di Gunung Penguburan Jiwa. Dia tidak benar-benar tahu apa yang tersembunyi di dalam tetapi itu tidak masalah karena tidak ada kegagalan di mata dewa pedang berpakaian putih. Dia selalu menaklukkan semua yang dia hadapi. Saat ini, ada beberapa garis berdarah yang mengerikan muncul di langit. Itu tampak seperti kerangka yang sangat besar. Ketika angin topan terjadi, semua darah terciprat di ruang kosong dan di garis kerangka. Tidak ada yang tahu kerangka besar itu. Tapi semuanya berjalan dengan cara yang terstruktur. 1000 mil jauhnya, sosok hitam berdiri di langit dengan tekanan yang tak terkalahkan.
Siapa dia jika dia bukan penjaga agung dari Sekte Clearstream, Xuan Yuan Changlan? Matanya tampak sangat serius saat dia menyaksikan momen paling penting untuk Burying Soul Mountain. Itu sepenuhnya tertutup darah setelah ratusan dan ribuan binatang terkubur di sana. Pengorbanan darah hampir berakhir dan apa yang telah mengubah Burying Soul Mountain adalah binatang buas ini. Tanpa diduga, bahkan Dewa Pedang berpakaian putih ada di sini. Hehe, sepertinya Burying Soul Mountain berhasil menarik ahli sejati untuk datang. Xuan Yuan Changlan berkata, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Meskipun dia harus berurusan dengan Sui Liang, dia sama sekali tidak takut. Jelas sekali, dia sangat percaya diri. Sepertinya Anda relevan dengan kejadian ini, bukan? Dewa Pedang berpakaian putih tampak dingin. Dia menatap Xuan Yuan Changlan dan berkata, peristiwa itu terjadi karena langit dan bumi. Mengapa itu terkait dengan saya? Hehe, tidak perlu berpura-pura lagi, Xuan Yuan Changlan. Jika itu tidak relevan bagi Anda, mengapa Anda harus sesantai dan setenang ini? Sekte Anda selalu suka bermain trik. Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Sui Liang berkata dengan senyum dingin. Dia tahu betul tentang gaya Clearstream Sect. Ketika persaingan antara Clearstream Sect dan Forgotten Sword Tomb sangat ketat 1000 tahun yang lalu, orang-orang dari Forgotten Sword Tomb memilih untuk menyerahkan posisi teratas ke Clearstream Sect. Itu karena orang-orang dari Clearstream Sekte suka menarik perhatian publik sementara orang-orang dari Makam Pedang yang terlupakan lebih menyukai kedamaian dan kemudahan. Jadi, mereka memilih untuk menghindari dunia dan menjadi sekte yang tidak duniawi. Sangat jarang murid mereka muncul di depan umum. Terus, apakah Forgotten Sword Tomb berencana menjadi bagian darinya? Hehe, apakah kalian memenuhi syarat untuk melakukannya? Xuan Yuan Changlan berkata dengan jijik. Apakah itu berarti bahwa Anda telah mengakui bahwa Anda mengetahui rahasia dari Burying Soul Mountain? Hehe, Anda ingin saya mengungkapkan sesuatu kepada Anda, bukan? Kamu sangat naif, Sui Liang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan menjadi tak terkalahkan di tempat ini? Jika kita berada di luar alam rahasia tersembunyi, saya mungkin masih menunjukkan rasa hormat. Tapi, Anda hanya Dewa Surgawi setengah langkah di sini, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Siapa tahu, mungkin kamu akan dibunuh di sini. Xuan Yuan Changlan berkata sambil tersenyum. Ayo lihat, Sui Liang juga tersenyum. Untuk ya, Xuan Yuan Changlan menatap Sui Liang dengan kejam. Dendam antara kedua sekte itu semuanya ditunjukkan pada saat ini. Meskipun Clearstream Sect dan Forgotten Sword Tomb tidak saling mengganggu selama 1000 tahun, mereka sebenarnya tidak dapat didamaikan. Jiang Chen mengalihkan pandangannya dan melihat dua ahli akan melakukan pertempuran sengit segera. Ini adalah pertempuran antara ahli top dari generasi muda, tetapi itu juga pertempuran yang gemilang antara Clearstream Sect dan Forgotten Sword Tomb. Pada saat yang sama, kerangka di kehampaan perlahan menjadi lengkap tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kerangka berdarah. Peri terbang. Pertempuran antara dua murid luar biasa dari generasi muda, Sui Liang dan Xuan Yuan Changlan, sangat menarik perhatian. Sui Liang sedikit lebih unggul dari Xuan Yuan Changlan dan prestisenya cukup tinggi di Lin He Boundary. Namun, kekuatan mereka tampaknya leher ke leher di alam rahasia tersembunyi ini. Saya selalu mendengar bahwa Anda adalah pakar paling luar biasa dari generasi muda dan Anda setidaknya akan menjadi salah satu dari 3 teratas. Hari ini, saya akan melihat apakah kekuatan Anda benar-benar sesuai dengan nama Anda. Xuan Yuan Changlan tersenyum dan berkata dengan nada main-main. Saat ini, mereka berdiri di garis start yang sama, jadi dia tidak khawatir dia akan dikalahkan. Di sisi lain, dia cukup bersemangat untuk bertarung dengan Dewa Pedang berpakaian putih karena popularitasnya. Namun, masih ada jarak 20 tahun di antara mereka. Sui Liang telah menjadi ahli alam Dewa Surgawi jauh lebih awal darinya. Tidak peduli ahli atau jenius, kedua kelompok orang ini sangat berpikiran sempit karena mereka tahu bahwa hanya ada satu jenius sejati di antara mereka. Mereka tidak bisa menerima orang lain. Itulah mengapa dikatakan bahwa para ahli ditakdirkan untuk sendirian. Mereka harus bertarung dengan semua ahli lainnya dan menjadi yang teratas. Itu juga mengapa Xuan Yuan Changlan menantang Sui Liang. Di sisi lain, Sui Liang sangat percaya diri karena dia adalah ahli alam Dewa Surgawi sejati. Meskipun ranah kultivasinya dibatasi di alam Dewa Surgawi setengah langkah sekarang, dia jauh lebih unggul daripada Xuan Yuan Changlan dalam hal pengalaman dan kekuatan ilahi. Xuan Yuan Changlan adalah seorang jenius, tetapi bukankah dia juga jenius? Tidak bisa memasuki alam rahasia tersembunyi selama waktu yang paling glamor adalah penyesalan terbesar Sui Liang. Jika dia bisa mengalahkan Xuan Yuan Changlan dengan alam Dewa Surgawi setengah langkahnya sekarang, dia akan melihat kemenangan ini sebagai cara untuk memenuhi mimpinya. Jiang Chen sedang menonton pertempuran mereka karena itu sangat bermanfaat baginya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedua ahli ini. Jika mereka bertarung di masa depan, dia akan lebih percaya diri. Namun, sampai sekarang, Xuan Yuan Changlan dan Dewa Pedang Kain Putih belum mengambil tindakan. Jiang Chen menyipitkan matanya karena dia tidak percaya diri untuk berurusan dengan kedua ahli ini sekarang. Meskipun mereka hanya Dewa Surgawi setengah langkah, mereka mampu membunuh binatang alam Dewa Surgawi. Pertempuran yang akan datang akan menjadi pertempuran kemuliaan antara dua jenius yang paling tangguh. Ini juga akan menjadi pertarungan untuk menunjukkan warna asli mereka. Akan lebih baik jika kalian berdua terluka parah selama pertempuranmu. Jiang Chen berkata dan menyeringai. Namun, itu jelas tidak mungkin karena hanya orang bodoh yang akan menunjukkan warna asli mereka dan membiarkan orang lain melihat melalui mereka dalam situasi saat ini di Burying Soul Mountain. Jiang Chen tahu bahwa mereka saat ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena Xuan Yuan Changlan dan Dewa Pedang berpakaian putih memiliki semacam pemahaman tentang gunung jiwa penguburan. Pada saat yang sama, kerangka berdarah di kehampaan telah berubah menjadi bentuk monster yang mengerikan. Itu mengganggu. Mereka belum tahu apakah itu binatang yang menakutkan atau bukan. Jika musuh tidak mengambil tindakan, yang lain tidak akan mengambil tindakan. Siapapun yang mengambil tindakan lebih dulu mungkin mengungkap kelemahan mereka terlebih dahulu, tetapi siapapun yang terlambat bertindak mungkin kehilangan kesempatan. Masing-masing dari mereka menunggu satu sama lain untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika kamu ingin mengetahui kekuatanku, seranglah aku. Mari kita coba melihat apakah kamu bisa kabur dariku. Sui Liang berkata dengan lemah sambil terlihat tenang dan berdiri diam. Dia mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang ini dan berdiri dengan sikap menghina di depan Xuan Yuan Changlan. Baik, hari ini saya akan memberi Anda kesempatan. Tidak ada yang bisa menodai martabat Clearstream Sect. Setelah pertempuran ini, aku akan menjadi satu-satunya orang yang akan bernapas di alam rahasia tersembunyi. Kata-kata Xuan Yuan Changlan membuat Sui Liang sedikit takut dan dia mulai khawatir. Apakah pria ini merencanakan skema yang mengerikan? Ratusan dan ribuan jenius telah memasuki alam rahasia tersembunyi sebelumnya dan total hanya ada sekitar 900 orang yang berjalan di luar sini hidup-hidup. Masing-masing dari mereka yang selamat telah menjadi ahli legendaris. Tapi kali ini Xuan Yuan Changlan ingin membunuh semua orang di sini dan menjadi satu-satunya yang akan keluar hidup-hidup. Meskipun ini hanya tebakannya, Sui Liang tidak akan melupakan pikiran ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kerangka berdarah yang telah terbentuk. Dalam badai tersebut, permukaan sungai yang berdarah telah naik dan memercik ke kehampaan di atas.
Itu berdarah dan menakutkan. Bau darah menyebar di udara dan membuat orang merasa tertekan. Gulung Cloud Palm. Suan Yuan Changlan segera mengambil tindakan saat petir menyambar di seluruh alam semesta. Telapak tangannya seperti telapak tangan dewa yang menekan Sui Liang dengan berat, tetapi Sui Liang berhasil mencabut pedangnya dengan segera dan menahan serangannya dengan mudah. Suan Yuan Changlan menyerang lagi saat petir menyambar tanpa henti. Dia menginjak kekosongan, dan tiba-tiba, awan berdarah berubah menjadi telapak tangan berdarah menutupi seluruh langit. Suasananya sangat mengerikan. Serangan telapak tangannya, bagaimanapun, gagal untuk menyakiti Sui Liang lagi karena Sui Liang sangat berhati-hati dan mempertahankan dirinya dengan pedangnya. Kekuatan Dewa Pedang ditampilkan sepenuhnya pada saat itu. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa teknik pedang Sui Liang sangat mengerikan. Wajah semua orang tampak ketakutan dan bahkan beberapa Dewa Surgawi setengah langkah khawatir tentang itu. Jika pedangnya menyerang saya mungkin akan langsung terbunuh atau terkoyak. Liu Kuanchao berkata sambil tersenyum pahit. Aku tidak bisa menahan pedang ini. Su Rongyan berkata dengan suara rendah. Tidaklah menakutkan untuk mengakui kegagalan Anda, tetapi akan menyedihkan jika Anda tidak bisa menghadapi kegagalan. Su Rongyan akhirnya mengerti bahwa perbedaan antara Dewa Surgawi setengah langkah dan Dewa Surgawi sangat besar. Pada awalnya, dia berpikir bahwa mereka bisa bergandengan tangan untuk menangani Su Liang, dan hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka adalah keduanya terluka parah. Tapi sekarang, kesombongan Su Liang tampak masuk akal karena dia sangat kuat. Pedang Su Liang seperti peri terbang yang mengepung dengan momentum yang luar biasa. Pedang itu kejam dan gerakannya fleksibel. Jiang Chen serius saat menonton adegan ini. Peri terbang Sui Liang telah ditampilkan hingga puncaknya. Itulah mengapa dia dipanggil sebagai Dewa Pedang, dia hidup sesuai dengan namanya. 2405. Saya ingin surga tunduk pada keinginan saya. Suan Yuan Changlan tidak mundur dan meluncurkan serangan cepat, menyebabkan seluruh dunia bergetar, keduanya setara satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Suan Yuan Changlan bentrok dengan Sui Liang seperti tubuhnya adalah alat. Meskipun pedang Sui Liang sangat fenomenal, pedang itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Mereka bentrok selama beberapa ratus putaran namun tidak ada hasil yang terlihat. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mau menurunkan pengawalnya karena bisa berakibat fatal. Jiang Chen menyaksikan pertempuran mereka dengan kagum. Seorang ahli akan selalu memiliki harga diri dan kehormatannya sendiri. Jiang Chen memperhatikan bahwa Sui Liang mampu melepaskan 70% dari ranah niat yang dijiwai di pedangnya. Teknik pedangnya lebih baik dari Jiang Chen karena dia diam-diam bisa membunuh seseorang dari jauh tanpa ada yang menyadarinya. Sui Liang melepaskan serangan pedangnya yang kesibukan, tetapi itu masih kurang dibandingkan dengan kekuatan Suan Yuan Changlan. Sui Liang yang merupakan ahli alam Dewa Surgawi sejati mampu mendorong lawannya kembali, tetapi yang terakhir tetap tidak terpengaruh. Haha, kau layak menyandang gelarmu, Dewa Pedang. Anda benar-benar luar biasa, namun saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda lagi. Kami akan segera bertemu lagi. Saya harap Anda bisa hidup sampai saat itu. Suan Yuan Changlan mundur selangkah dan menghilang ke dalam celah ruang angkasa. Sui Liang mengerutkan kening melihat Suan Yuan Changlan meninggalkan pertempuran tanpa peringatan. Ada yang salah, dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya, tapi aku juga. Pada akhirnya, kami berdua menguji air. Orang itu sangat licik, dia mungkin membuat beberapa skema dari belakang. Sui Liang merasa tertekan meskipun mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Karena lawannya licik, sepertinya orang itu sudah siap. Sui Liang dengan dingin berkata dengan ekspresi jelek. Dia memandang kelompok Jiang Chen, merasa sedikit tidak bahagia. Karena Suan Yuan Changlan berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak, dia merasa tertekan karena pertempuran tidak berjalan sesuai rencana. Lihat, darah dari 10.000 binatang itu bergerak menuju ribuan struktur kerangka sang. Ya, mungkinkah struktur kerangka itu semacam binatang purba? Mungkinkah ritual itu dilakukan demi membangkitkan binatang itu? Sulit dikatakan, struktur kerangka itu sangat besar dan jumlah darah itu mungkin tidak cukup. Ekspresi mereka menjadi berat. Kebanyakan dari mereka sudah siap untuk bertarung sampai mati saat mereka datang ke Burying Soul Mountain ini. Tidak akan ada rasa malu bagi mereka untuk mati di sini, setidaknya mereka mencoba. Apalagi ada banyak ahli di samping mereka. Mereka yang berhasil hidup dan mampu mencapai tahap ini kemungkinan besar adalah pria dan wanita pemberani. Tetapi siapa yang benar-benar akan mempertaruhkan hidup mereka dan menghadapi sungai Styx secara langsung? Jiang Chen menatap struktur kerangka raksasa. Tiba-tiba, awan berwarna darah menjadi lebih besar, menutupi seluruh Burying Soul Mountain. Munculnya Dewa Pedang berjubah putih Sui Liang adalah variabel terbesar dalam situasi ini. Suan Yuan Changlan dengan cepat mundur dari tempat itu karena variabel sedang dimainkan. Gunung ini sesuatu sedang terjadi, itu mungkin pesta besar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun demikian, binatang iblis itu terus bergumam dan bernyanyi. Suan Yuan Changlan muncul di langit 100 meter dari situs dan menyaksikan struktur kerangka dengan tatapan dingin. Kelereng emas terlihat di telapak tangannya, bersinar. Ini tidak akan lama, gunung jiwa yang mengubur ini akan menjadi milikku segera. Darah 10.000 binatang, kekuatan pengorbanan darah, siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Haha, Suan Yuan Changlan berkata dengan serius. Matanya dingin dan dipenuhi dengan keangkuhan, kebanggaan dan kegembiraan, karena ambisinya akan segera terpenuhi. Pertarungan ini, tempat ini disiapkan hanya untuknya. Beberapa puluh ribu tahun sumber daya dari Clear Stream Sect menjadikannya seperti sekarang ini. Dia yang terpilih, dia akan melangkah lebih tinggi dan mencapai tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan Lin Hebon dari hanyalah batu loncatan baginya untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Suan Yuan Changlan telah melalui 10 reinkarnasi untuk saat ini. 70.000 tahun, dia telah menunggu, dia akan menjadi orang yang tertawa pada akhirnya. 70.000 tahun yang lalu, Suan Yuan Changlan memasuki alam rahasia tersembunyi di kehidupan pertamanya. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja memasuki gunung jiwa penguburan dan selamat dari serangan binatang buas. Dalam petualangannya, dia telah menemukan rahasia yang mengejutkan, seekor binatang buas yang abadi akan terlahir kembali di gunung ini. Namun, setelah waktu berlalu, jiwa dari binatang purba itu rusak. Dibutuhkan kekuatan Suan Yuan Changlan untuk terus bertahan hidup. Oleh karena itu, Suan Yuan Changlan menyerahkan kejayaan masa lalunya demi ambisi besar kehidupan ini. Demi peristiwa ini, itu terjadi 70.000 tahun kemudian. Dia memasuki Burying Soul Mountain setiap 7.000 tahun sekali untuk memperpanjang umur binatang purba itu. Sedangkan 10 reinkarnasi Suan Yuan Changlan dicapai melalui bantuan binatang purba itu. Kekuatan binatang itu sangat kuat karena dapat merusak siklus reinkarnasi manusia, bertentangan dengan hukum surga. Sangat sedikit dari pembudidaya perkasa saat ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Suan Yuan Changlan menjalani 10 kehidupan sebagai seorang pria, dia telah hidup sebagai seorang ahli yang perkasa dengan setiap kehidupan itu. Namun, dia tidak bisa mencapai realem Raja Ilahi, karena dia harus menggunakan setiap ons budidaya hidupnya untuk binatang purba setiap 7.000 tahun. Benua, daratan, dan langit telah berubah berkali-kali, hanya daratan raksasa ini yang tidak berubah. 70.000 tahun, Suan Yuan Changlan yang telah melewati tahun-tahun itu dengan ingatannya yang utuh, semuanya demi hari ini.
Pengalamannya setara dengan leluhur tua sekte itu. Oleh karena itu, dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Selain bakatnya sejak lahir, posisi Xuan Yuan Changlan sebagai keajaiban terkuat tidak diragukan lagi. Dia adalah ahli yang tiada taraf. 70.000 tahun. Siapa yang bisa memahami kesulitan dan kesepian saya? Tapi ini semua sepadan. Saya akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Saya ingin surga tunduk pada keinginan saya. Aku ingin tanah ini menyerah pada kekuatanku. Mata Xuan Yuan Changlan menjadi tajam seolah-olah dia adalah kaisar terkuat dari surga tertinggi. Akan ada perubahan besar. Dukung kami di Patreon jika Anda mampu, sehingga kami dapat terus menerjemahkan novel untuk Anda. Pada saat ini, Xuan Yuan Changlan sangat bersemangat. Sebuah rencana yang membutuhkan 70.000 tahun untuk berhasil, tahun-tahun yang sulit hanya untuk hari ini. Selanjutnya, dia membutuhkan beberapa ribu tahun untuk menyiapkan pengorbanan darah 10.000 binatang. Dia terus-menerus mempersiapkan, dan terus-menerus bersiap. Binatang iblis dari setiap generasi sudah di bawah kendalinya melalui kekuatan kepercayaan. Binatang iblis yang mengelilingi Burying Soul Mountain telah menjadi tentaranya yang bahkan akan melakukan kamikaze sesuai keinginannya. Dia harus menyelesaikan pengorbanan darah untuk melawan keinginan langit, dan binatang iblis itu adalah pengorbanannya. Darah 10.000 binatang hanyalah media untuk ritual. Namun, medianya sendiri sudah cukup untuk mengguncang seluruh alam rahasia tersembunyi. Xuan Yuan Changlan merasa seperti dia sekarang berada di puncak dunia. Begitu binatang purba itu hidup kembali dan menyelesaikan transformasinya, dia akan memiliki jutaan di bawah dan hanya satu di atasnya. Dia hanya memiliki rasa hormat dan hormat terhadap ahli zaman dahulu yang kuat. Dia melihat sekilas ingatan binatang itu, dunia ilahi pernah menjadi tempat yang menakutkan, satu jentikan jari binatang buas ini dapat menghancurkan seluruh Lin He Boundary. Tapi untuk seluruh dunia ilahi, binatang itu hanyalah setitik tanah. Karena itu, dia sangat takut dan bersemangat. Dia yakin bahwa dia akan menjadi ahli di bawah binatang purba itu, dan dia akan berkuasa tidak hanya di seluruh Lin He Boundary, bahkan di seluruh Lone Dragon County. Getaran di sekitar Burying Soul Mountain menjadi jauh lebih menakutkan dari angin menderu, dan guntur menderu. Sial, ritual pengorbanan darah ini adalah sesuatu yang lain. Mundur dari jangkauan Burying Soul Mountain. Jiang Chen berkata, apakah itu menakutkan? Apakah kita benar-benar perlu mundur dari Burying Soul Mountain? Liu Kuanchao berkata setelah ragu-ragu. Meskipun Burying Soul Mountain tampak berbahaya, itu tidak seserius apa yang dikatakan Jiang Chen. Plus, tidak akan ada makhluk yang melampaui alam dewa surgawi di gunung ini. Mereka pasti bisa melarikan diri bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Anda pikir Anda siapa? Hahaha, apakah ini tempat di mana seorang anak realem dewa sejati bisa ikut campur? Tidak ada yang terjadi dan Anda sudah takut. Saya yakin Anda akan mengingkari diri sendiri jika sesuatu terjadi selanjutnya. Dongfang Kuangyin mencibir. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah pemimpin di sini? Bodoh-bodoh. Dongfang Kuangyin jelas tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengejek Jiang Chen karena dia menganggap Jiang Chen merusak pemandangan. Saya tidak perlu Anda mengomentari siapa saya. Tinggallah jika Anda mau. Setidaknya aku akan meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang mau menemani Anda ke Sungai Styx. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Yang Jian dan Men Sui memiliki kepatuhan mutlak terhadap Jiang Chen. Namun, Liu Kuanchao dan Zhang Lei ragu-ragu, termasuk Wu bersaudara dan Su Jin. Huff, itu hanya kata-kata kasar yang datang dari seorang pengecut. Katakan saja jika Anda takut. Anda tidak perlu menyembunyikannya. Jika tidak, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kami di sini untuk menguji keberanian kami, untuk mempertajam taring dan pedang kami. Jika Anda tidak dapat menghadapi bahkan cobaan seperti ini, tidak perlu tetap berada di jalan menuju yang perkasa. Hanya seorang pengecut yang memilih untuk pergi. Yakinlah, saya tidak akan menertawakan kepengecutan Anda. Dongfang Kuangyin berkata dengan sinis. Anak buah Dongfang Kuangyin mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia hanya sedang menyindir, kata-katanya tidak salah, karena sebenarnya sedang diadili. Hanya dengan merusak dan mempertajam kekuatan dan taring seseorang dapat mencapai puncak. Pada saat ini, Jiang Chen akan menjadi pembelot, siapa yang akan bersimpati padanya? Haha, orang seperti itu tidak cocok menjadi seorang ahli. Belum lagi dia lemah, dia yang pertama meminta mundur. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Ya, dia lemah, dan pengecut. Dia hanya takut mati, mengapa kita harus menghentikannya? Pulang dan beri makan di payudara ibumu. Benar-benar mematikan. Ui, bodoh yang tidak berguna. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Dia tidak cocok menjadi salah satu dari kita. Hehe, jarak antara kami dan dia semakin lebar. Mungkin, dia akan segera menjadi makanan bagi hewan buas itu. Jiang Chen diam selama ejekan mereka. Beberapa orang hanya berbicara dan tidak bisa mencapai apa-apa pada akhirnya. Tidak perlu memaksa orang untuk melakukan penawaran mereka. Saya pengecut, bahaya di tempat ini terlalu berat untuk saya tangani. Oleh karena itu, saya akan pergi sekarang. Jiang Chen melihat struktur kerangka berwarna darah yang setengah tenggelam, hatinya semakin berat. Jiang Chen, kami bersamamu. Yang Jian berkata dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu. Jiang Chen telah menjadi inti mereka. Sama, Men Sui menepuk bahu Jiang Chen. Jiang Chen, kamu hati-hati. Karena kamu khawatir tentang bahaya di sini, maka, sebaiknya kamu segera meninggalkan Burying Soul Mountain. Saya yakin Anda memiliki apa yang diperlukan untuk melindungi diri Anda sendiri. Kata Liu Kuanchao, semoga berhasil. Su Jin dan Zhang Lei memilih untuk tetap di belakang dan mengepalkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Yang terakhir tersenyum dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang cukup layak baginya untuk tinggal kembali. Setiap orang memiliki hak mereka sendiri untuk memilih, dan beberapa memilih untuk tetap di belakang untuk uji coba mereka, dan mendapatkan pengalaman. Namun, Jiang Chen memilih untuk bertahan hidup, menjadi lebih kuat. Lagi pula, hanya dengan hidup seseorang bisa menjadi lebih kuat. Dia pasti pengecut. Hahaha, Anda akan mati dalam kebodohan Anda di masa depan. Tentu saja, Anda dapat mundur sekarang, tetapi hanya dengan melalui kaki saya bersedia menerima permintaan maaf Anda. Bahaya tetap akan mengikutimu meskipun kamu meninggalkan tempat ini. Dongfang Kuangyin mencibir. Jiang Chen perlahan berbalik dengan mata dinginnya. Berisik kawan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya saat dia melambaikan tangannya dan melepaskan pedangnya. Angin, awan, dan langit berubah warna. Pedang naga langit memotong udara seperti meteor saat Jiang Chen menungganginya. Saat itu, lidah Dongfang Kuangyin terasa seperti terpotong menjadi dua. Yu Rongyan dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka terkejut. Warna langit berubah dari satu tebasan saat mereka menyaksikan Jiang Chen pergi. Perubahan jiwa. Dukung kami di Patreon jika Anda mampu, sehingga kami dapat terus menerjemahkan novel untuk Anda. Arg. Jeritan darah Dongfang Kuangyin bergema di telinga semua orang. Mereka segera menggigil ketakutan saat mendengar teriakannya. Sekarang, punggung Jiang Chen terasa seperti gunung raksasa yang tidak bisa diatasi. Apakah pilihannya benar? Tidak ada yang berani bersimpati pada Dongfang Kuangyin saat dia menuai apa yang dia tabur.
Jiang Chen tidak akan menyerangnya jika dia tidak mengejeknya. Jiang Chen bukanlah orang yang sederhana dan baik hati. Dia tidak ingin meningkatkan tekanan untuk Liu Kuanchao dan yang lainnya, jadi dia memilih untuk meninggalkan mereka. Tapi Dongfang Kuangyin telah menekan semua tombolnya. Pada akhirnya, Jiang Chen harus membalas. Dongfang Kuangyin tidak dapat berbicara saat darah menetes dari bibirnya. Lidahnya terpotong hanya dengan satu serangan. Namun tidak ada yang bisa melihat kapan atau bagaimana Jiang Chen melakukannya, atau seberapa kuat tebasan itu. Siapa di antara mereka yang tahu kekuatan pedang itu? Pengikut Dongfang Kuangyin yang berdiri di belakang terdiam seperti boneka. Ekspresi mereka menjadi abu-abu saat bibir mereka tertutup rapat, sambil menggigil ketakutan. Jiang Chen adalah yang terlemah di permukaan tetapi dia sebenarnya yang paling menakutkan. Bahkan Yu Rongyan dan Qin Yumo menjadi serius saat mereka mengukur kekuatannya. Orang itu sangat kuat. Apakah itu kekuatan dari Dewa Pertengahan sejati? Yu Rongyan terkejut saat dia melihat punggung Jiang Chen. Sekarang kau tahu kenapa kami begitu prihatin dengan apa yang dia katakan. Su Jin menghela nafas. Yu Rongyan dan Qin Yumo tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tapi keterkejutan di dalam hati mereka sangat besar. Dongfang Kuangyin adalah orang yang paling disesali. Jiang Chen menyimpannya untuk dirinya sendiri selama mereka bisa mengingatnya. Sekarang, Dongfang Kuangyin lah yang menerima pukulan itu. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Dewa Pertengahan sejati. Matanya sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian yang tak terbatas. Tentu saja, kebencian itu disembunyikan karena dia tidak berani menunjukkannya. Dia bisa melakukan sesuatu untuk lidahnya yang hilang tapi dia tidak akan bisa melakukan apapun jika dia kehilangan nyawanya. Dia menuai apa yang dia tabur. Tidak ada jalan keluar bagi kita sekarang. Kita harus masuk ke Burying Soul Mountain. Dewa Pedang Suil yang ada di sekitar sini, kita tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Tujuan kami adalah untuk berani melalui tantangan ini dan menjadi ahli sejati. Yu Rongyan berkata dengan sikap serius. Jiang Chen meninggalkan mereka hanyalah gangguan kecil. Tanpa dia, mereka masih bisa bertarung dan menghadapi sisa pertempuran secara langsung. Kamu benar, kami tidak akan berhenti sekarang. Jika Dewa Pedang Suil yang bisa melakukannya, kami juga bisa. Su Jin berkata dengan percaya diri. Jiang Chen telah meninggalkan mereka tetapi mereka harus melanjutkan. Struktur kerangka berwarna darah sekarang hampir lengkap. Siluet binatang itu sekarang terlihat, tingginya 1000 sang, setinggi gunung, itu memang binatang buas. Namun, bentuknya tidak lengkap. Semua orang menjadi khusyuk karena lingkungan menjadi lebih berat. Angin yang bertiup cukup kuat untuk memotong dan menghancurkan kekosongan. Arwo, arwo. Tiba-tiba, lolongan terdengar. The Burying Soul Mountain akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Retakan raksasa tiba-tiba muncul di tengah gunung, dan kemudian melahap semua yang ada di dekat retakan itu. Tempat di sekitar retakan tiba-tiba menjadi hitam, dan kabut berdarah bisa terlihat. Semua orang mulai menggigil ketakutan, termasuk binatang iblis, bahkan binatang iblis alam Dewa Surgawi tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka adalah hantu pengembara dari Burying Soul Mountain, mereka akhirnya menunjukkan diri mereka sendiri. Kata Yu Rongyan, aku pernah mendengar tentang ini, perubahan jiwa akan terjadi di Burying Soul Mountain sekali setiap 1000 tahun. Kapanpun itu terjadi, tempat ini menjadi tanah kematian, bahkan ahli alam Dewa Surgawi tidak bisa selamat dari serangan hantu-hantu yang berkeliaran itu. Kata Su Jin, ini tidak benar, hanya 400 tahun telah berlalu, bahkan bukan 1000 tahun, bagaimana bisa terjadi perubahan jiwa? Liu Kuanchao berkata saat ekspresinya berubah drastis. Perasaan tidak nyaman menyebar ke hati setiap orang. Perubahan jiwa adalah akumulasi kebencian dari hantu-hantu yang berkeliaran dari mayat dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di bawah gunung ini. Perubahan jiwa ini seharusnya tidak terjadi sekarang, bisakah kejadian di sini memicu perubahan jiwa? Kata Qin Yumo, sepertinya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup kita. Semuanya, hati-hati. Wu Tinghou berteriak. Hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum dan melolong lebih intens. Tsunami hantu pengembara meledak ke langit dan jatuh ke arah struktur kerangka berwarna darah yang telah melalui ritual pengorbanan darah dan menyatu dengan struktur tersebut. Dewa Pedang Suil yang berdiri di garis depan dan bertahan dari serangan yang mengerikan terhadap jiwa. Itu adalah hantu dengan jiwa yang melekat, yang berani menghalangi jalanku. Suil Yang mencibir saat dia meluncurkan serangan pedang, menghantam jiwa orang mati di hadapannya, tidak meninggalkan apapun. Suil Yang menghancurkan hantu pengembara yang berusaha menyerangnya. Ribuan dan miliaran hantu yang berkeliaran keluar dari sudut terdalam dari Burying Soul Mountain, namun, Suil Yang mempertahankan ketenangannya dan menghancurkan semua hantu yang menghalangi jalannya. Sedangkan Yu Rongyan dan yang lainnya berjuang untuk tetap hidup. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Yu Rongyan, didorong ke posisi pasif, bertahan, tidak dapat mengambil langkah maju. Yu Rongyan, Su Jin, Qin Yumo dan Liu Kuanchao adalah barisan pertahanan pertama. Zhang Lei dan Dewa Sejati Puncak lainnya berkumpul dalam sebuah kelompok dan bertahan melawan serangan hantu dari segala arah. Siapa yang ingin menghadapi makhluk halus ini jika mereka bisa memilih? Untuk melawan semua kesulitan tanpa penyesalan, hanya untuk tetap setia di hati. Dukung kami di Patreon jika Anda mampu, sehingga kami dapat terus menerjemahkan novel untuk Anda. Jika hanya satu roh, itu akan baik-baik saja. 10, baik, ratusan, pertempuran yang layak, ribuan, itu jumlah yang luar biasa. Puluhan ribu, bahkan Dewa Surgawi setengah langkah tidak bisa menahannya. Roh yang tak terhitung jumlahnya itu lebih dari puluhan ribu, bahkan ahli terkuat pun tidak bisa menahan kekuatan mereka. Ekspresi Yu Rongyan dan yang lainnya menjadi jelek. Meskipun mereka berhasil menahan sementara serangan roh, siapa yang tahu berapa lama perubahan jiwa ini akan berlangsung. Puncak Dewa Sejati itu menggigil ketakutan karena jika Yu Rongyan dan yang lainnya tidak dapat bertahan lagi, hidup mereka mungkin akan berakhir. Pada saat yang sama, ekspresi Jiang Chen sangat serius. Meskipun mereka mengamati dari jauh, mereka masih tidak bisa menghindari serangan perubahan jiwa. Namun, roh-roh itu tidak berbuat banyak melawan mereka. Kontrolnya atas teknik penurunan jiwa hebat berada di puncak, tidak ada roh yang bisa mendekatinya. Mengapa roh-roh itu tidak menyerangmu? Men Shuai memandang Jiang Chen dengan aneh. Ketiganya ditutupi oleh aura Jiang Chen dan semua roh itu menghindarinya. Ya, saya tidak bisa mengerti Anda lagi. Segalanya tampak mungkin saat Anda ada. Ini sudah menjadi norma bagi saya. Haha, Yang Jian menepuk bahu Jiang Chen. Percaya Jiang Chen jelas merupakan pilihan yang tepat. Mereka yang percaya pada Brother Chen akan mendapatkan keabadian. Haha, Men Shuai juga tertawa. Kekuatannya saat ini tidak signifikan dalam alam rahasia tersembunyi. Meskipun dia memiliki kultivasi yang sama dengan Jiang Chen, jarak di antara mereka sangat besar. Jiang Chen tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati rata-rata. Jiang Chen tersenyum dan tetap diam. Karena pada saat ini, dia merasakan kebencian yang besar melalui teknik penurunan jiwa yang hebat. Mereka diseret oleh daya tarik yang kuat dan menjadi massa roh raksasa itu, menjadi makanan makhluk menakutkan itu, menyatu dengan binatang raksasa purba berwarna darah itu. Jiwa mereka kemudian akan menderita selamanya, menjadi dikutuk selamanya yang tidak dapat dibebaskan dan bereinkarnasi, tidak dapat menghentikan serangan perubahan jiwa. Hati Jiang Chen tiba-tiba menjadi sedih atas apa yang terjadi karena roh-roh itu memandangnya dengan putus asa dan memohon.
Ekspresi Jiang Chen langsung berubah saat gelombang emosi menyebar ke dalam hatinya. Itu mungkin karena Great You Soul Forming Light. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Jiang Chen menemukan bahwa jika dia tidak memberikan jiwa-jiwa ini pengiriman yang tepat, mereka hanya akan dimasukkan ke dalam sangkar yang berbeda setelah dilepaskan dari sangkar mereka sebelumnya. Dia bisa merasakan permohonan mereka, ketidakberdayaan mereka. Mereka semua hanyalah jiwa-jiwa yang hancur menunggu untuk dibantai. Melihat roh-roh yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju struktur kerangka dengan putus asa. Hati Jiang Chen sedikit bergetar. Dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang menyedihkan itu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia menangkap salah satu roh itu tetapi dia tidak bisa mengendalikan mereka dan mereka semua terbang menuju binatang purba itu. Jiang Chen menutup matanya. Dia tidak tahu apakah itu benar baginya untuk melepaskan jiwa-jiwa itu dari cahaya pembentuk jiwa Yu Agung. Dia hanya ingin membebaskan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk bereinkarnasi. Tapi sepertinya mereka diikat oleh belenggu lain. Pada saat ini, alam rahasia tersembunyi hanyalah dunia yang menyedihkan bagi mereka. Apa yang terjadi? Jiang Chen. Yang Jian mengerutkan kening dan bertanya saat dia melihat kesedihan dan kemarahan di wajah Jiang Chen. Tidak apa, saya hanya sedikit tertekan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia bukan penyelamat tapi dia bisa menenangkan hatinya. Apa yang akan terjadi pada miliaran roh itu jika dia pergi begitu saja? Perasaan negatif di dalam hatinya pasti akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Jalan kultivasi memiliki semacam keyakinan. Keyakinan Jiang Chen adalah pada Dao berperang melawan surga, Dao tertinggi, Dao yang mendominasi semua. Untuk melawan semua kesulitan tanpa penyesalan, dan hanya tetap setia di hati. Tiba-tiba, Jiang Chen membuka matanya dan melihat masa raksasa roh dengan hati yang teguh. Dia ingin menuntut penjelasan dari Dao surgawi yang tidak adil. Dia ingin memberikan kedamaian pada roh-roh itu. Sederhananya, mengikuti angin. Untuk mendominasi Dao surgawi adalah memiliki Dao hati yang tidak bertentangan dengan keinginan seseorang. Bibir Jiang Chen melengkung menjadi senyuman seolah-olah pikirannya telah terbuka. Dia membutuhkan keyakinan seperti ini. Dia harus kembali. Ayo kembali. Jiang Chen berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kematian yang menunggu kita di sana? Men Shuai sedikit terkejut. Kamu benar, tapi aku tetap harus pergi. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya itu menolak untuk melepaskan saya. Kali ini, bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri. Saya tidak tahu makhluk apa itu binatang purba itu. Tapi saya harus memberikan pengantaran yang benar kepada roh-roh itu. Hatiku tidak mengenal mundur. Dao saya melarang saya untuk kalah. Jiang Chen berbalik dan terbang menuju Burying Soul Mountain. Yang Jian dan Men Shuai saling memandang sambil tersenyum. Mereka harus mengikuti jejak Jiang Chen, meskipun Jiang Chen berkata bahwa hanya kematian yang menanti mereka di gunung itu, mereka masih akan mengikutinya tanpa keraguan. Mereka tidak punya alasan untuk mundur, mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka mati mengikuti Jiang Chen. Di langit Burying Soul Mountain, jantung Xuanyuan Changlan berdebar kencang saat dia melihat binatang raksasa purba berwarna darah yang hampir selesai itu. Struktur kerangka hampir selesai, sosoknya hampir selesai. Ini adalah ritual pengorbanan jiwa terakhir, dia tidak menyangka ritualnya akan berjalan mulus. Selain itu, ritual pengorbanan roh tidak terduga, dia tidak mengharapkan begitu banyak jiwa. Kebangkitan binatang purba akan jauh lebih lengkap. Akhirnya, saatnya untuk mengorbankan binatang iblis alam dewa surgawi itu. Bibir Xuanyuan Changlan melengkung. Dia telah mempersiapkan ini selama 70.000 tahun, dia telah dengan sabar menunggu selama 70.000 tahun, dan melayani binatang purba ini selama 70.000 tahun. Sudah waktunya baginya untuk menuai pahala. Kali ini, siapa yang bisa menghentikanku di alam rahasia tersembunyi? Batas Lin He sekarang ada di bawah saya. Hahaha. Suara Xuanyuan Changlan bergema di langit, matanya yang berapi-api melihat ke langit tanpa batas. Tubuh singa dengan ekor kuda, mata harimau dengan alis naga. Dukung kami di Patreon jika Anda mampu, sehingga kami dapat terus menerjemahkan novel untuk Anda. Demi menghidupkan kembali Dewa Binatang, kalian harus digunakan untuk langkah terakhir pengorbanan darah. Xuanyuan Changlan memandangi ratusan binatang iblis dan berkata sambil tersenyum pucat. Sekarang semuanya telah dipersiapkan, hanya komponen terakhir dan paling penting yang dibutuhkan, binatang iblis alam dewa surgawi. Mereka semua akan dibutuhkan untuk dibunuh dan dikorbankan, jiwa mereka, darah dan daging mereka akan digunakan untuk Dewa Binatang. Struktur kerangka raksasa itu sekitar 80-90% selesai. Yang tersisa adalah detail wajahnya yang akhirnya selesai. Binatang raksasa berwarna darah itu menakutkan, memiliki tubuh singa, ekor kuda, sisik ikan, cakar beruang, kepala kilin, tanduk yang sangat tajam, mata seperti harimau, alis naga dan mulut raksasa yang bisa melahap segalanya. Meskipun wajahnya belum terlihat dengan jelas, tubuhnya hampir selesai karena jiwa dan darah dicurahkan ke tubuhnya. Denyut nadi lemah bisa dirasakan dari tubuh raksasa itu. Benar-benar mengejutkan. Dewa Pedang Sui Liang melompat ke langit dan melihat monster iblis berwarna darah raksasa dengan ekspresi dingin, dia merasa sangat tertekan. Ritual darah ini benar-benar misterius. Itu membutuhkan darah dan jiwa dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan. Persyaratan yang sangat keras, tapi tidak sesederhana itu bagimu untuk mendapatkan tubuh tak tertandingi itu. Sui Liang berkata, dia tahu bahwa setelah ritual selesai, dia harus menghadapi serangan binatang yang menakutkan itu. Dia belum pernah melihat binatang yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Makhluk yang mendominasi kuat seperti itu akan menjadi bencana mantra begitu wajahnya selesai. Sui Liang melepaskan tebasan yang kuat dan menebas beberapa ratus roh dan bergegas menuju binatang iblis alam dewa surgawi saat dia ingin mencoba menghentikan penyelesaian ritual. Aku akan memberimu kematian jika kamu sangat menginginkannya. Sui Liang, Xuanyuan Changlan mencibir. Dia kemudian melambaikan lengan raksasanya dan ratusan binatang alam dewa surgawi langsung terbelah menjadi dua. 10 binatang iblis ditinggalkan untuk menghadapi Sui Liang dan yang tersisa bergegas menuju titik pengorbanan darah, dahi binatang raksasa itu. Kebangkitan binatang itu akan selesai dan itu akan memperoleh dominasi total. Hanya 10. Hehe, mari kita lihat betapa kuatnya binatang iblis yang telah Anda luangkan waktu untuk membudidayakannya. Sui Liang berkata, dia tidak takut pada semua binatang buas ini. Pedangnya juga berdering karena kegirangan. Sui Liang menunduk dan menatap pedangnya, bibirnya berubah menjadi senyuman. Kamu juga bisa merasakan tantangannya, iya. Mari berjuang sampai isi hati kita hari ini. Hahaha. Sui Liang berteriak dan bergegas menuju musuhnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. 10 binatang iblis alam dewa surgawi. Mari kita lihat apa yang Anda miliki untuk menghentikan mereka. Kehidupan dewa pedang berjubah putih adalah milikku untuk diambil. Serangan telapak tangan Xuanyuan Changlan secepat kilat. Dia bergabung dalam pertempuran dan meluncurkan serangan yang kuat, memaksa Sui Liang mundur. Namun, dia masih berhasil bertahan melawan belasan musuh. Sui Liang mencibir. Meskipun dia dikelilingi oleh Xuanyuan Changlan dan hampir selusin binatang iblis, dia tidak terpengaruh olehnya. Ilmu pedangnya sangat bagus, indah, di puncak keahliannya. Dia bisa bertarung melawan dewa surgawi saat berada di alam terbatasnya saat ini. Dengan kekuatan penuhnya, dia bisa bertarung setara dengan half step hierarch.
Dia memang ahli yang hebat. Binatang iblis ini tidak cukup. Sue Liang berkata. Sue Liang sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membela diri bahkan dengan Suan Yuan Changlan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Binatang iblis yang terperangkap juga dikorbankan pada akhirnya. Binatang-binatang iblis itu harus mati dengan cepat, untuk dikorbankan demi binatang purbakala itu. Lihat, bukankah itu dewa pedang berjubah putih, Sue Liang? Dia bahkan bisa bertarung melawan selusin lawan sendirian, menakutkan. Meskipun kami juga dewa surgawi setengah langkah, kami tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kekuatannya. Su Jin menghela nafas. Ini adalah kekuatan monster itu, keajaiban di antara keajaiban. Dewa pedang Sue Liang adalah salah satunya. Mereka tidak pernah bisa melawan dia. Sepertinya dia mencoba menghentikan Suan Yuan Changlan. Liu Kuanchao mengerutkan kening. Meskipun mereka terperangkap di bawah serangan gencar roh, mereka masih ingin bergabung dalam pertempuran dengan Sue Liang, karena dia sekarang dalam posisi pasif menghadapi selusin musuh. Sepertinya Sue Liang sedang mencoba menghentikan ritualnya. Tapi Suan Yuan Changlan berusaha menghentikannya. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Kata Yu Rongyan. Dia masih bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dewa pedang Sue Liang memotong setengah binatang iblis mencoba menghentikan ritual itu. Saat ini, mereka tidak bisa berdiri diam di samping lagi. Yu Rongyan dan yang lainnya bergegas ke depan dan menghentikan serangan Suan Yuan Changlan. Kekuatan gabungan Su Jin, Yu Rongyan, Liu Kuanchao, Qin Yumo dan Dongfang Kuangyin, 5 ahli alam dewa surgawi setengah langkah, ditambah dengan Zhang Lei, Wu bersaudara dan selusin dewa sejati puncak nyaris tidak berhasil menghentikan Suan Yuan. Serangan Changlan. Sekelompok semut mencoba menghentikan yang tak terhindarkan. Suan Yuan Changlan berkata dengan dingin. Dia kemudian meluncurkan amukan serangan telapak tangan, membunuh 7 dewa sejati puncak tanpa mengedipkan mata. Yu Rongyan dan yang lainnya tidak berani membuang waktu, dan meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah Suan Yuan Changlan, namun yang terakhir tidak terpengaruh seperti Sue Liang. Tinju petir Suan Yuan Changlan tidak dapat diblokir. Zhang Lei dan Dongfang Kuangyin terpaksa mundur, sementara dewa sejati puncak lainnya langsung terbunuh. Lawanmu adalah aku. Sesosok tiba-tiba muncul dari langit dan menghentikan Wu bersaudara, Dongfang Kuangyin dan Zhang Lei. Itu adalah penjaga agung ketiga dari Clear Stream Sect, Tang Zhen. Tang Zhen bergegas menuju kelompok itu dengan tombak panjangnya yang terpercaya. Mereka berempat didorong mundur sendirian dan dipaksa mundur. Tang Zhen tidak membiarkan mereka pergi saat dia mengejar. Setelah beberapa teleportasi instan, mereka semua lenyap. Mereka berempat melarikan diri dengan panik, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. 2410. 4 Raja Iblis Besar. Pria ini menakutkan. Yu Rongyan berkata pelan. Dia kemudian membuat pukulan berat dengan 9 segmentasi cambuknya. Namun, serangannya ditangani oleh Suan Yuan Changlan dengan mudah. Kami masih akan melawannya meskipun kami mungkin akan mati di sini. Kami tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Liu Kuanchao meraung marah, lalu dia mulai melakukan serangan yang hebat terhadap Suan Yuan Changlan. Suara booming terus meledak di langit sementara Suan Yuan Changlan melawan 4 lawannya dengan mantap. Kita semua adalah dewa surgawi setengah langkah, jadi kita seharusnya tidak lebih lemah darinya. Hahaha, Su Jin menggunakan semua kekuatan bertarungnya untuk melawan Suan Yuan Changlan. Dia bahkan menemukan kekuatan bertarungnya sendiri agak menakutkan, tetapi Suan Yuan Changlan bisa melawan semuanya dengan mudah. Tidak mau kalah, Qin Yumo jatuh ke medan perang tetapi sulit baginya untuk mendekat karena serangan Suan Yuan Changlan bahkan lebih kuat. Dia telah melukai Su Jin dan lainnya. Saat ini, Dewa Pedang merasa lega dengan bantuan tiba-tiba. Sombong pedangnya melambung ke langit dan dia berhasil membantu Su Jin dan yang lainnya keluar dari kesulitan. Karena kalian sangat keras kepala, saya akan mengirim kalian ke neraka. Mata Suan Yuan Changlan tampak kejam. Saat langkah terakhir dari pengorbanan darah dihentikan oleh Dewa Pedang Sue Liang, mengapa dia tidak merasa marah? Ayo, semua binatang. Suan Yuan Changlan melonjak ke langit dan bergandengan tangan dengan 10 binatang alam dewa surgawi lainnya. Saat ini, Sue Liang menjadi serius karena ada 20 binatang alam dewa surgawi yang menghalangi jalannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membantu Su Jin dan yang lainnya lagi karena dia berada di bawah tekanan besar yang diciptakan oleh 20 binatang alam dewa surgawi. Dia dipukul mundur dan mundur beberapa langkah. Meskipun binatang alam dewa surgawi ini tidak akan dapat mengancam hidupnya, dia khawatir serangan kritis Suan Yuan Changlan akan melukainya dengan parah. Sue Liang tahu bahwa Suan Yuan Changlan tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Pada saat ini, angin suram menyapu dan kelelawar hitam besar muncul di kehampaan. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian putih yang memiliki sayap bulu panjang muncul. Fisiknya anggun dan ada mahkota hitam di kepalanya. Di belakangnya, ada ratusan dan ribuan semut pemakan manusia yang terserap ke dalam lembah berdarah. Semua semut ini digunakan untuk membangun binatang raksasa kuno. Di sisi lain, naga berkepala 9 berdiri dengan bangga. Di seberangnya adalah pria menawan yang memiliki pengeras suara di kepalanya yang menatap medan perang tanpa suara. 4 dari mereka semuanya adalah binatang buas. Jelas, ini skema besar. Tidak heran, kita selalu memiliki binatang alam dewa surgawi menghilang selama ratusan ribu tahun. Baru sekarang saya tahu bahwa semuanya telah dikorbankan dan digunakan untuk membentuk makhluk yang tangguh. Atau mereka baru saja menjadi makanan. Sedih sik. Naga berkepala 9 menghela nafas dan terlihat sangat serius. Dia lebih suka menyerahkan mata air spiritual di Gunung Suci Duniawi Hades untuk menyaksikan perubahan yang terjadi di Gunung Jiwa Penguburan. Mereka semua sangat terkejut. Semua orang dan masing-masing monster menggigil ketakutan saat melihat binatang raksasa kuno itu. Raja Kelelawar Kegelapan, bagaimana menurutmu tentang binatang raksasa kuno ini? Pria pengeras suara itu berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah ahli top dari klan Banteng Surgawi dan juga salah satu raja di alam rahasia tersembunyi. Sulit untuk mengatakannya, tapi menurutku itu pasti monster kuno yang luar biasa. Setelah terlahir kembali, pasti sangat berbahaya bagi kita. Ratusan ribu tahun yang lalu, tidak ada yang tahu bagaimana rahasia tersembunyi Kaisar Dewa dapat menciptakan alam rahasia tersembunyi ini. Persiapan untuk kelahiran kembali binatang raksasa purba itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya sekarang. Dark Bat King menjawab dengan suara rendah. Saya memiliki pemikiran yang sama. Binatang purba ini telah memberiku terlalu banyak tekanan. Di klan kami, ada banyak keturunan yang terbunuh oleh pengorbanan darah. Saya pikir kalian menghadapi situasi yang sama. Jika pengorbanan darah berhasil, saya kira kita tidak akan dapat mempertahankan kendali dari alam rahasia tersembunyi lagi. Hidup kita bahkan mungkin dipertaruhkan. Binatang buas ini benar-benar membuatku takut. Kata Ratu Semut pemakan manusia dengan serius. 3 binatang lainnya menemukan kata-katanya beresonansi. Setelah binatang purba itu terlahir kembali, seluruh alam rahasia tersembunyi mungkin akan berubah menjadi neraka. Itu telah menyebabkan kekacauan yang begitu besar ketika sedang melalui proses kelahiran kembali. Ratusan dan ribuan binatang dikorbankan. Ini sangat menakutkan dan tragis. Semuanya dihancurkan untuk kelahirannya kembali. Kita harus mengambil tindakan sekarang untuk menghentikannya terlahir kembali. Jika tidak, kita tidak akan memiliki hari-hari baik lagi di masa depan.
Naga berkepala 9 berkata sambil menggelengkan kepalanya. 9 kepalanya mirip naga tetapi mereka belum berubah menjadi naga. Namun, kekuatannya yang luar biasa sangat menakutkan karena ranah kultivasinya telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi Tengah. 4 dari mereka menguasai 4 arah di alam rahasia tersembunyi, timur, selatan, barat, dan utara. Tidak ada yang melampaui mereka sebelumnya. Posisi mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa mereka adalah penguasa sejati dari alam rahasia tersembunyi. Mereka tidak akan pernah mengizinkan kelahiran kembali binatang purba yang mengerikan. Lebih dari 100 binatang alam Dewa Surgawi seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kita. Kata Dark Bat King dengan lemah. Mari kita lihat apakah kekuatan Anda menurun atau tidak selama bertahun-tahun. 4 Raja Iblis besar muncul bersama pada saat yang sama. Saat ini, semua binatang menggigil karena mereka tidak bisa menangani kekuatan Raja Iblis. Meskipun mereka berada di bawah kendali Xuan Yuan Changlan, mereka masih mulai ragu-ragu. 4 Raja Iblis besar, ekspresi wajah Xuan Yuan Changlan berubah. Tetapi dia sudah tahu bahwa 4 iblis besar tidak mudah ditangani. Jika dia tidak memiliki rencana komprehensif untuk menangani ini, persiapannya akan sia-sia. Xuan Yuan Changlan sudah menduga ini akan terjadi. Ini hanya satu langkah untuk melihat kelahiran kembali binatang purba itu, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai ini. 4 Raja Iblis besar ada di sini. Sepertinya pertempuran ini akan menyenangkan. Dewa pedang berpakaian putih Sue Liang tersenyum. Dia tahu bahwa 4 Raja Iblis besar tidak akan membiarkan seseorang melangkahi mereka. Setelah binatang purba itu terlahir kembali, peringkat mereka di alam rahasia tersembunyi pasti akan terancam. Itulah mengapa mereka berempat pasti akan mengambil tindakan dan mencegah hal ini terjadi dengan mengorbankan nyawa mereka. Meskipun Xuan Yuan Changlan tangguh, 4 Raja Iblis besar jelas merupakan eksistensi paling kuat di alam rahasia tersembunyi. Xuan Yuan Changlan tersenyum dingin. Dia memegang bendera dan 50 binatang alam Dewa Surgawi terbang ke medan perang dari semua arah yang berbeda. Ini adalah binatang maut yang telah dia latih selama 3000 tahun. Mereka adalah orang-orang pengorbanan. Dia telah melatih mereka untuk menangani kejadian yang tidak terduga. Selama semua binatang alam Dewa Surgawi ini dikorbankan untuk binatang purba itu, semuanya akan dihancurkan ketika binatang itu dilahirkan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, termasuk surga. Xuan Yuan Changlan terdengar sombong. Dia telah mempersiapkan ini selama 70.000 tahun, bagaimana dia bisa menerima bahwa rencananya telah diganggu oleh orang lain sekarang? Aku musuhmu. Jiang Chen sedang menatap pemandangan lebih dari 10 binatang alam Dewa Surgawi yang bertarung melawan 4 Raja Iblis besar di langit. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang menindas dan aura yang menakutkan. Karena fakta bahwa dia mengendalikan lebih dari 10 binatang alam Dewa Surgawi, Xuan Yuan Changlan tetap tidak takut dalam pertempurannya melawan semua ahli di sini dan 4 Raja Iblis besar. Dia tampak tak tertandingi. Apakah dia benar-benar ingin semua orang berkorban untuknya? Jiang Chen mengerutkan kening. Saat ini, momentum Xuan Yuan Kniglan sombong, membuatnya sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia hanya melihat musuh di matanya sekarang. Pemandangan itu luar biasa namun menakutkan. Jiang Chen sangat menyadari tujuan Xuan Yuan Changlan. Dia ingin semua orang membayar harga untuk mengejar mimpinya. Dia ingin semua orang mati. Ambisinya yang liar adalah surgawi yang tak kenal ampun. Di depan binatang alam Dewa Surgawi yang dia kendalikan, 4 Raja Iblis Agung mengalami waktu yang sangat sulit. Masing-masing harus berurusan dengan 10 binatang buas. Oleh karena itu, Xuan Yuan Changlan terlihat sangat percaya diri dan tenang melihat musuh-musuhnya sangat ditekan olehnya sekarang. Jika mereka terus bergulat seperti ini, mereka semua mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup ketika binatang purba itu terlahir kembali. Namun demikian, 4 Raja Iblis besar masih tangguh. 9 berkepala memimpin sementara Raja Kelelawar ke-8, Ratu Semut Pemakan Manusia dan Patriark Klan Banteng Surgawi menggunakan kekuatan terbaik mereka dalam menghadapi lawan. Saat 4 Raja Iblis besar bergandengan tangan untuk bertarung sengit dengan 50 binatang alam Dewa Surgawi, seluruh langit dan bumi bergetar hebat, membuat pemandangan itu terlihat menakutkan. Binatang dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya hancur setiap saat. 4 Raja Iblis besar bersumpah untuk tidak menyerah karena mereka mengerti bahwa setelah binatang purba itu terlahir kembali, situasi mereka akan sangat berbahaya. Sekarang mereka mencoba menyelamatkan diri. Mereka terlalu banyak. Raja Naga, kita harus berjuang lebih keras. The Dark Bat King berteriak dengan keras. Menghadapi 50 binatang alam Dewa Surgawi, mereka harus bertarung dengan mengorbankan nyawa mereka untuk melihat harapan. Jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh mereka semua. Suara Ratu Semut Pemakan Manusia bergema di seluruh angkasa. Dia tampak kejam dan dingin seperti gunung es. Mereka berempat bertukar pandangan dan kemudian menggunakan semua trik dan teknik bertarung mereka dalam pertempuran ini. 50 binatang juga membentuk formasi yang cukup tangguh yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Xuan Yuan Changlan sangat percaya diri karena dia telah siap untuk hari ini selama 70.000 tahun. Dia telah menunggu hari ini dan sekarang dia sudah menjadi pembunuh yang kejam. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi master yang tak tertandingi. Hahaha, Xuan Yuan Changlan membelah langit dan bumi dengan serangan telapak tangannya, menekan Yu Rongyan dan 3 orang lainnya. Meskipun mereka memiliki alat ilahi di tangan mereka, mereka tampaknya tidak berguna sekarang. Di depan Xuan Yuan Changlan, tidak ada yang berani lamban karena kelesuan menandakan kematian. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan pertarungan hidup dan mati. Mereka semua mengerti bahwa apa yang dilakukan Xuan Yuan Changlan membuat kesal surga dan manusia. Begitu dia menyelesaikan pengorbanan darah, tidak hanya alam rahasia tersembunyi tetapi seluruh dunia akan mengalami bencana. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang Jian berkata dengan suara rendah. Saat ini, dia tidak dapat berkontribusi banyak dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran antara Dewa Surgawi setengah langkah. Jika dia mengambil tindakan apapun, dia hanya akan menjadi seperti umpan meriam. Mensui merasakan hal yang sama. Biar aku yang menangani situasinya. Kalian berdua, masuk dan bersembunyi di dalam pagoda naga leluhur dulu. Apa yang dikatakan Jiang Chen telah mengecewakan Yang Jian dan Mensui. Namun, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat membantu banyak dan mereka mungkin hanya menimbulkan masalah bagi Jiang Chen dengan kekuatan mereka saat ini. Mereka mungkin juga mengalihkan perhatiannya dalam pertempuran. Lebih baik bagi mereka untuk tetap berada di dalam pagoda. Jiang Chen melihat bahwa waktunya sudah tepat baginya untuk bertindak. Xuan Yuan Changlan hampir membunuhnya terakhir kali. Bahkan jika tidak ada pengorbanan darah, dia tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan karena dendam pribadi mereka. Su Jin, Yu Rongyan, Liu Kuanchao dan Qin Yumo sama sekali tidak bisa menandingi Xuan Yuan Changlan. Mereka terus dipukul mundur dan sekarang situasi mereka cukup kritis. Sekelompok pengecut ingin bertarung demi kemuliaan bersamaku. Keluar dari sini. Xuan Yuan Changlan menggunakan teknik telapak tangannya yang menggelegar lagi dan serangannya jatuh ke bumi dengan kekuatan yang menakutkan. Su Jin dan Yu Rongyan mengambil inisiatif untuk menahan serangan tersebut, tetapi akibatnya mereka terluka parah. Mereka tampak memalukan. Kematian adalah kelegaan bagi kalian semua. Alam rahasia tersembunyi harus dikendalikan di bawah tanganku. Xuan Yuan Changlan melihat jauh. Ratusan binatang alam Dewa Surgawi telah dikorbankan dan pengorbanan darah hampir selesai.
Dia selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Dewa Pedang berpakaian putih dengan tenang berurusan dengan 10 binatang sekarang. Xuan Yuan Changlan tidak berencana memberi mereka kesempatan menang, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya untuk menyelesaikan pertempuran. Teknik telapak tangan guntur. Dia membuat serangan berat lainnya dan kekuatan menggelegar keluar dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, ada lebih banyak awan guntur yang mengerikan muncul di langit. Petir gemetar surgawi menerobos langit dan segera menyerang Sue Liang. Wajah Sue Liang jatuh karena serangan ini bisa mengancam nyawanya. Itu sangat mengerikan. Jika bukan karena ketangkasan Dewa Surgawi, Sue Liang mungkin tidak bisa menghindari serangan itu. Namun, dia masih terluka oleh serangan itu, membuatnya terlihat murung. Dia menggunakan pedang iblis hancur Ling Luo untuk menyerang balik Xuan Yuan Changlan dengan ganas. Sungguh serangan yang bagus, tapi tidak yakin apakah Xuan Yuan Changlan akan ketakutan. Jiang Chen berpikir saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Dewa pedang Sue Liang luar biasa kuat, bahkan jika dia sekarang adalah Dewa Surgawi setengah langkah. Bayangan pedang menyebar kemana-mana dan berubah menjadi naga gila yang terbang melintasi langit. Xuan Yuan Changlan hanya bisa menghindari serangan pedang. Pertempuran itu jelas menunjukkan bahwa Dewa Pedang Sue Liang dan Xuan Yuan Changlan sangat kuat. Xuan Yuan Changlan melakukan 10 serangan telapak tangan lagi untuk menahan serangan pedang, tetapi dia masih dipukul mundur dengan buruk oleh gelombang udara yang menakutkan. Namun, 20 binatang buas mulai bergulat dengan Sue Liang lagi karena mereka sama sekali tidak takut pada Sue Liang. Binatang buas itu memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kekuatan pertempuran serta ketekunan. Sue Liang sudah jelas bahwa dia perlu menghabiskan banyak usaha untuk membunuh 20 binatang ini. Pada saat itu, binatang purba itu mungkin sudah berdiri di depannya. Xuan Yuan Changlan, aku musuhmu. Pertarungan sengit dengan Xuan Yuan Changlan. Jiang Chen sedikit meringkuk mulutnya sambil menatap Xuan Yuan Changlan dengan tenang. Kedatangannya entah bagaimana sedikit mengejutkan yang terakhir. Dia mengangguk. Tidak buruk, kamu bisa memiliki kehidupan yang baik tetapi kamu memilih untuk datang ke neraka. Sepertinya jika saya tidak menunjukkan sedikit tentang dunia nyata, Anda tidak akan pernah tahu betapa sombongnya Anda. Anda beruntung bisa melarikan diri terakhir kali, tetapi sekarang, Anda tidak akan seberuntung itu lagi. Anda memiliki begitu banyak harta berharga tetapi semuanya sia-sia di tangan Anda. Hanya ahli hebat yang berhak memiliki harta karun itu dan menunjukkan kehebatannya. Hahaha, Xuan Yuan Changlan berkata dengan tenang sambil melipat tangannya. Dia membenci keseluruhan Jiang Chen. Dia hanyalah dewa sejati tengah yang bisa dibunuh Xuan Yuan Changlan dengan jarinya. Kalau begitu, mari kita coba lihat siapa yang akan tertawa sampai akhir. Jiang Chen berkata dan menatap mata Xuan Yuan Changlan. Saat ini, Xuan Yuan Changlan bisa merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Jiang Chen. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Jiang Chen, hati-hati. Orang ini sangat kuat. Liu Kuanchao berkata dengan serius. Jiang Chen selalu menciptakan keajaiban, tetapi bahkan mereka yang merupakan 4 dewa surgawi setengah langkah tidak dapat dibandingkan dengan Xuan Yuan Changlan. The Great Guardian of Clear Stream Sect benar-benar sesuai dengan namanya. Ya, Jiang Chen, hati-hati. Su Jin juga mengatakan hal yang sama. Yu Rongyan dan Qin Yumo memandang Jiang Chen dengan perasaan yang sangat rumit di hati mereka. Meskipun dia berhasil memotong lidah Dongfang Kuangin hanya dengan serangan pedang, itu masih sangat menantang bagi Jiang Chen yang hanya dewa sejati tengah untuk melawan Xuan Yuan Changlan. Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi bukankah Xuan Yuan Changlan juga seorang jenius yang tak tertandingi? Saya benar-benar tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi saya pikir tidak ada yang akan menggodanya saat ini. Qin Yumo berkata dengan lemah. Dia selalu sombong tapi kali ini dia tidak menunjukkan kesombongannya di depan orang lain. Sikap sombong semacam itu hanya akan dilihat sebagai lelucon sekarang. Meskipun dia sangat mengagumi kekuatan Xuan Yuan Changlan, dia telah tersesat dan ingin membunuh semua orang di alam rahasia tersembunyi. Itulah mengapa dia merasa bahwa adalah tanggung jawabnya untuk melawan Xuan Yuan Changlan di tempat ini. Yu Rongyan menatap Jiang Chen dalam diam. Dia memiliki harapan yang sama seperti Liu Kuanchao dan Su Jin, berharap Jiang Chen dapat menciptakan keajaiban. Jiang Chen mengarahkan pedangnya ke Xuan Yuan Changlan, menyiratkan bahwa pertempuran akan pecah. Xuan Yuan Changlan sekuat gunung karena menghadapi Jiang Chen hanyalah sepotong kue baginya. Pedang itu terlihat tidak buruk, tapi aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan bertarungnya. Sue Liang menyipitkan matanya, melihat pedang naga langit di tangan Jiang Chen. Meskipun dia tidak tahu kualitas pedangnya, dia bisa merasakan niat membunuh yang brutal yang dipancarkannya. Dia bisa merasakan bahwa pedang iblis Ling Luo Bi-nya sedang terancam. Hidupmu akan segera berakhir. Xuan Yuan Changlan tidak banyak bicara karena dia segera bergerak maju, menekan Jiang Chen. Telapak tangan bergemuruh. Begitu serangan melanda, badai petir dan kilat mulai berkedip. Dalam menghadapi ini, Jiang Chen tampak tenang. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan pertempurannya telah maju ke alam dewa surgawi setengah langkah. Tidak mau kalah, dia juga melakukan serangan berat dengan pedangnya. Gelombang udara yang mengerikan melanda dalam jarak ribuan mil. Ini memekakkan telinga. Jiang Chen dan Xuan Yuan Changlan terlempar ke belakang dan kemudian berdiri dengan bangga. Semua orang tercengang oleh pertarungan mereka. Mulut dewa pedang Sue Liang dipenuhi dengan senyuman, lalu dia bergumam. Ini menjadi semakin menarik sekarang. Sangat kuat, dia berhasil menahan serangan telapak tangan. Yu Rongyan menarik napas dingin. Xuan Yuan Changlan mungkin belum menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi jika dia yang berurusan dengan Xuan Yuan Changlan, dia akan terluka parah. Namun, Jiang Chen masih berdiri diam seperti gunung sekarang. Sudah kubilang dia akan menciptakan keajaiban untuk kita. Liu Kuanchao berkata sambil tersenyum saat dia merasa lega akhirnya. Keputusan awalnya benar. Kami tidak dapat mengontrol perubahan yang terjadi di Burying Soul Mountain, tapi dia tetap memilih untuk kembali. Aku telah meremehkanmu, Jiang Chen. Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi itu hanya sebesar ini. Xuan Yuan Changlan mendengus dingin. Meskipun Jiang Chen telah mempermalukannya di depan umum, dia tidak terlalu peduli tentang itu karena tujuannya sekarang adalah mendapatkan barang-barang di tangan Jiang Chen. Jadi Jiang Chen harus dibunuh. Jiang Chen naik ke langit dengan 1 langkah dan dia mulai melemparkan 5 langkah Azure Dragon. Xuan Yuan Changlan terus melakukan beberapa serangan lebih berat dengan telapak tangan gunturnya sambil mengubah dirinya menjadi naga untuk bertarung dalam pertempuran. Jiang Chen tidak takut sama sekali. The Thunder Rose Palm gagal menyakiti Jiang Chen sedikit pun, dan dia masih menginjak kekosongan dan menekan Xuan Yuan Changlan dengan Azure Dragon 5 Steps. Teknik pedang naga langitnya sama sekali tidak lebih lemah dari pedang Dewa Sue Liang. Mungkin lebih unggul. Pedang Jiang Chen terus mematahkan telapak guntur. Pertarungan mereka menjadi sangat intens dan menarik perhatian semua orang. Di sisi lain, binatang purba yang berdarah itu tampak hampir selesai karena ratusan binatang alam dewa surgawi terakhir akan segera dikorbankan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan alam dewa sejatimu? Itu lucu dan konyol. Telapak guntur surgawi menghancurkan langit dan bumi. Xuan Yuan Changlan membuat pukulan hebat lagi, dan kali ini serangannya lebih brutal. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan dewa surgawi. Telapak tangan Heavenly Thunder Rose-nya jatuh dari langit ke segala arah, mendorong Jiang Chen ke posisi pasif.
Formasi api trigram 5 elemen. Jiang Chen tiba-tiba membentuk formasi, membuatnya mampu menahan semua serangan Suan Yuan Changlan. Namun, situasinya belum sepenuhnya stabil. Pada akhirnya, formasi itu dihancurkan oleh serangan brutal Suan Yuan Changlan yang terus-menerus. Jiang Chen dipukul mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat ini, Liu Kuanchao dan yang lainnya tercengang dan menatap Jiang Chen dalam diam. Meskipun formasi api trigram 5 elemen berhasil menghancurkan istana es, ia tidak dapat menahan Suan Yuan Changlan. Sejak formasi hancur, Jiang Chen terluka juga. Untungnya, cederanya tidak separah itu karena dia sudah memisahkan rohnya dari formasi. Suan Yuan Changlan memang sangat tangguh. Menurut kekuatannya saat ini, itu hanya sepotong kue baginya untuk membunuh binatang alam dewa surgawi. Mata Jiang Chen juga menjadi lebih dingin karena tidak mungkin dia menyerah dalam pertempuran. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Kecuali apa yang krusial. Dalam menghadapi 50 binatang buas, 4 Raja Iblis besar tidak berada di atas angin karena semua binatang gila tidak dapat mengenali Raja Iblis sama sekali. Binatang buas itu hanya bisa melihat Suan Yuan Changlan di mata mereka dan bertarung dengannya dengan mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, Raja Iblis tidak punya pilihan. Jika mereka membiarkan Suan Yuan Changlan menyelesaikan pengorbanan darah, tempat ini pada akhirnya akan berubah menjadi neraka. The Heavenly Thunder Rose Palm menghantam kekosongan dan merobek surga sementara pedang Jiang Chen menyapu ke segala arah dengan menggunakan Sword of Solitude. Keduanya dipukul mundur ke belakang oleh serangan itu. Jiang Chen bahkan dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Suan Yuan Changlan sekarang karena sangat kuat. Jiang Chen benar-benar yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh dewa surgawi manapun, namun, dia memperhatikan hebatnya serangan Suan Yuan Changlan. Kekuatannya luar biasa menakutkan. Anda telah memicu kemarahan saya yang sebenarnya di dalam. Sekarang, saatnya bagimu untuk mati. Setiap langkah Suan Yuan Changlan dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Seluruh Burying Soul Mountain penuh dengan ratapan. Ratusan dan ribuan jiwa meraung dengan ganas dan bergegas menuju binatang purba itu. Mereka mengorbankan diri mereka dengan darah segar mereka. Pada saat itu, binatang purba itu mulai menggigil dan bahkan ada suara detak jantung rendah yang keluar darinya. Setiap orang benar-benar tertekan dan sulit bernapas. Palem pertahanan guntur menghancurkan dunia. Suan Yuan Changlan menunjukkan kartu trufnya kali ini. Saat telapak tangan menamparkan, seluruh surga terguncang. Setelah badai yang mengerikan itu, Jiang Chen segera mengangkat kepalanya dan menghadap ke telapak tangan. Fire God Guard, bangun formasi. Jiang Chen meraung marah. 12 penjaga dewa api segera membangun formasi-formasi pelepasan api surgawi yang membalikkan langit dengan nyala api yang membara. Telapak tangan guntur lainnya menghantam formasi pelepasan api surgawi yang diciptakan oleh 12 pengawal dewa api. Lengan pengawal dewa api mulai retak kali ini, tetapi formasi masih tetap menyala. Tiba-tiba, sesuatu berubah dengan pengawal dewa api. 12 api surgawi menyembur ke segala arah dan jatuh ke tanah dengan momentum yang luar biasa. Api surgawi membakar Burying Soul Mountain tetapi Suan Yuan Changlan berhasil menahannya. Jiang Chen juga berhasil lolos dari kemalangan lainnya. Itu berbahaya. Orang ini memiliki begitu banyak teknik berbeda. Su Jin baru saja terkejut dan berkeringat dingin, tetapi Jiang Chen berhasil menahan serangan Suan Yuan Changlan pada akhirnya. Dia benar-benar menakutkan. Yu Rongyan tampak serius dan berkata dengan suara rendah. Mereka berempat bertukar pandangan, menunjukkan niat mereka untuk bergandengan tangan dan membantu Jiang Chen melawan Suan Yuan Changlan. 4 Raja Iblis besar memandang Jiang Chen juga. Pertempuran antara Jiang Chen dan Suan Yuan Changlan terus meningkat dan mereka merasa sangat mencengangkan. Manusia realem dewa sejati tengah bisa sekuat ini. Dia benar-benar membuka mataku, gumam Raja Kelelawar Gelap. Iya, ini juga pertama kalinya saya melihat seorang ahli seperti dia. Saya kira dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda dikalahkan bahkan jika dia menghadapi kita. Manusia memiliki alam potensi lain yang kita, para binatang, tidak akan pernah bisa capai karena kita adalah spesies yang sama sekali berbeda. Naga berkepala 9 menghela nafas saat dia kagum pada potensi Jiang Chen. Dewa pedang Sui Liang juga memperhatikan Jiang Chen dalam diam. Itu di luar harapannya bahwa Jiang Chen mampu menahan serangan Suan Yuan Changlan karena dia hanya dewa sejati. Dia mungkin akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan dan Sui Liang merasa bahwa nama dewa pedang bisa terancam. Jiang Chen memimpin dalam pertarungan mereka melawan Suan Yuan Changlan sementara Su Jin dan yang lainnya membantu. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit dan bumi dengan sangat mengerikan. Kalian pantas mati dan kalian semua akan dimakamkan di sini. Suan Yuan Changlan memegang Overlord Halberd dan merobek kekosongan itu. Itu adalah alat ilahi alam dewa surgawi. Begitu serangan itu melanda, Su Jin dan Yu Rongyan segera dipukul mundur. Kemudian, Liu Kuanchao dan Qin Yumo juga menderita akibat yang sama. Jiang Chen bergulat dengan Overlord Halberd Suan Yuan Changlan. Keduanya berada di bawah tekanan besar. Penjaga dewa api juga membantu Jiang Chen ke samping, tetapi mereka tidak dapat membantu banyak. Suan Yuan Changlan seperti raja yang tak tertandingi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jiang Chen terus mengambil langkah mundur di bawah penindasan Suan Yuan Changlan. Meskipun dia mendapat bantuan transformasi naga, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Wajah Jiang Chen menjadi sangat suram dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Suan Yuan Changlan. Divine Halberd, itu tak tertandingi. Aura Suan Yuan Changlan sombong dan terus menekan Jiang Chen. Overlord Halberd menembus pakaian Jiang Chen dan bahkan armor surgawi yang mendalam sedikit retak. Jiang Chen merasa sulit untuk menahan kekuatan serangan yang mengerikan dan dia menyemburkan seteguk darah. Wajahnya tampak pucat. Tembak kilin. Jiang Chen menyipitkan matanya dan memanggil Fire Kilin. Dia mengendarai Fire Kilin dan keduanya melonjak ke langit saat melawan Suan Yuan Changlan dengan sengit. Fire Kilin meraung keras sambil menyemburkan apinya di sekitar kehampaan. Namun, Suan Yuan Changlan tidak terpengaruh sama sekali. Lumayan kamu bisa membuat Fire Kilin tunduk padamu. Namun, Fire Kilin itu akan menjadi milik saya nanti. Hahaha, cocok jadi budakku. Suan Yuan Changlan meremehkan semua orang, tawanya sekeras petir. Api Kilin sangat marah dan dia terus menyemburkan api Kilin tanpa henti. Jiang Chen memperkuat kekuatannya dan datang untuk bertukar pukulan dengan Suan Yuan Changlan lagi. Pedang kesendirian, perpaduan naga dan pedang. Jiang Chen sangat marah dan terus melakukan serangan berat dengan bantuan Fire Kilin dan Fire God Guard. Namun, kekuatan Suan Yuan Changlan secara tak terduga meningkat pada saat ini. Itu di luar harapan Jiang Chen. Meskipun dia belum mencapai alam dewa surgawi, kekuatan Suan Yuan Changlan tidak jauh berbeda dari dewa surgawi. Fire Kilin dan Fire God Guard, dan bahkan Jiang Chen, segera mundur. Hanya dengan bertahan bersama Jiang Chen dan Fire Kilin mampu menahan serangan Suan Yuan Changlan. Tanpa diduga kamu memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat. Ini mengejutkan. Tapi, meski kamu kuat, kamu tidak akan lebih kuat dari binatang purba itu.
Sebentar lagi, kalian semua akan dimakamkan di sini. Aku akan membunuhmu sebelum itu. Anda tidak akan bisa melihatnya terlahir kembali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Sombong, Anda tidak akan bisa lari kali ini. Aku akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk pengorbanan darah. Mata Suan Yuan Changlan tampak kejam saat dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen melihat kekosongan di atas dan melihat bahwa detak jantung binatang purba itu menjadi semakin intens. Apakah ini berarti akhir mereka akan segera tiba? Bukan. Binatang purba itu dibentuk tanpa henti oleh pengorbanan darah. Itu sangat menarik dan semuanya siap mengharapkan apa yang penting. Jiang Chen berubah menjadi naga dan menabrak Suan Yuan Changlan dengan perpaduan naga dan pedang. Fire Kilin menggunakan kekuatan penuhnya juga, mencoba menciptakan ancaman bagi Suan Yuan Changlan. Namun, Suan Yuan Changlan menjadi lebih kuat sekarang. Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa kelahiran kembali binatang purba pasti relevan dengannya. Karena kekuatan hebat Suan Yuan Changlan tampaknya tidak datang dari dirinya sendiri tetapi agak terkait dengan binatang buas itu. Memalukan memiliki kekuatan seperti itu dengan mengandalkan orang lain. Haha, Jiang Chen tertawa dingin. Dia selamat. Wajah Jiang Chen tampak serius karena kekuatan tempur Suan Yuan Changlan benar-benar di luar ekspektasinya. Kekuatan pria ini terus meningkat secara tak terduga. Ini berarti bahwa pengorbanan darah mungkin sangat relevan baginya, jika tidak, mengapa kekuatannya terus meningkat. Pada saat ini, Jiang Chen berada di bawah tekanan yang semakin besar sementara Dewa Pedang Sui Liang mulai kelelahan menghadapi 20 binatang alam Dewa Surgawi. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan karena dia adalah Dewa Pedang. Kekuatan sebenarnya telah mencapai alam Dewa Surgawi pertengahan. Meskipun dia menekan budidayanya sendiri di alam rahasia tersembunyi, sikap sombongnya masih tak tertahankan saat ini. 4 Raja Iblis juga berjuang menghadapi begitu banyak binatang alam Dewa Surgawi. Suan Yuan Changlan sudah membuat rencana ini sebelumnya dan sudah meramalkannya. Itulah mengapa dia bisa setenang dan setenang ini. Setelah binatang purba terlahir kembali, itu akan menjadi akhir bagi semua orang di sini. Serangan Suan Yuan Changlan menjadi semakin sengit, membuat Jiang Chen sangat berhati-hati dengan langkahnya. Formasi pelepasan api surgawi penjaga api dewa terus ditekan oleh Suan Yuan Changlan. Itu cukup menantang dan mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Suan Yuan Changlan. Pada saat ini, Jiang Chen masih mampu menahan serangan Suan Yuan Changlan, namun situasinya menjadi sangat berbahaya. Dia bisa dikalahkan oleh Suan Yuan Changlan kapan saja. Kekuatan Suan Yuan Changlan berada di level lain sekarang, dan bahkan Dewa Pedang Sui Liang dikejutkan oleh kekuatannya saat ini. Saya khawatir Suan Yuan Changlan tidak lebih lemah dari saya sekarang. Dewa Pedang Sui Liang tahu bahwa dia tidak dapat membandingkan kekuatannya dengan ahli lain di sini karena kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai alam Dewa Langit Tengah. Meskipun dia telah menekan ranah kultivasinya, ketangkasan, pengalaman, dan kecepatannya tidak kalah sama sekali. Sikap dan kekuatan tempurnya yang mengesankan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Surgawi setengah langkah biasa lainnya. Namun, Suan Yuan Changlan telah mencapai ranah yang sama dengannya sekarang. Situasi Jiang Chen saat ini terlalu berbahaya. Semua orang terlihat serius. Liu Kuanchao merasa khawatir. Jiang Chen terus-menerus mundur, jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan ada lagi tempat baginya untuk melarikan diri. Jiang Chen, hati-hati. Api kilin meraung tiba-tiba. Tombak ilahi Suan Yuan Changlan jatuh dari surga dengan kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan kehampaan dengan mudah. Jiang Chen terus menarik diri, namun bagaimana mungkin tombak ilahi Suan Yuan Changlan memberi Jiang Chen kesempatan. Tombak ilahi telah memblokir pelariannya. Fire Kilin segera bergegas ke depan Jiang Chen untuk membantunya, namun dia dipukul mundur oleh serangan telapak tangan Suan Yuan Changlan. Fire Kilin meraung kesakitan dan terluka parah. Jika dia tidak kuat, dia akan langsung terbunuh oleh serangan telapak tangan. Jiang Chen, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Terima uji coba Anda. Tombak ilahi Suan Yuan Changlan tak tertandingi dan tidak ada yang bisa menahannya. Jiang Chen menggunakan pedangnya untuk memblokir tombak, tetapi pedangnya dipukul mundur. Semua orang menemukan adegan itu tak tertahankan untuk ditonton karena Jiang Chen mungkin akan segera dikalahkan dalam pertempuran. Akankah Jiang Chen yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini? Armor pertempuran naga surgawi. Jiang Chen tetap tenang sambil menatap Suan Yuan Changlan yang berada di langit. Dengan bantuan armor pertempuran naga surgawi, yang bahkan bisa menahan serangan ahli raja ilahi, Jiang Chen tidak takut dan menghadapi tombak dewa secara langsung. Jiang Chen, Liu Kuanchao menggertakkan giginya dengan erat dan matanya terlihat agak kabur. Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali sepanjang perjalanan mereka di alam rahasia tersembunyi. Tapi, pada saat Jiang Chen mengalami kesulitan, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Dia hanya bisa menyaksikan Jiang Chen jatuh. Dia memang jenius, namun dia tidak punya cukup waktu untuk memajukan ranah kultivasinya. Yu Rongyan menghela nafas. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari Jiang Chen karena kematian Jiang Chen berarti bahwa mereka tidak akan memiliki siapapun yang membela mereka lagi. Mereka merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa, dan hanya bisa menyaksikan Jiang Chen dikalahkan dan dibunuh. Di bawah tombak ilahi, bagian dari gunung jiwa penguburan hancur. Divine Halberd bahkan telah menyebabkan lubang besar di gunung, menyebabkan debu berterbangan di seluruh gunung. Namun, saat gunung bergetar, sosok Jiang Chen berhasil berdiri perlahan dari tanah. Dia seperti seseorang yang datang dari zaman kuno saat pupil hitamnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya seperti gunung kokoh yang berdiri di tengah debu. Dengan armor pertempuran naga surgawi, pertahanan Jiang Chen sangat mengesankan karena tombak Suan Yuan Changlan bahkan tidak dapat menyakitinya sama sekali. Penampilan Jiang Chen tampak dingin saat muncul di depan Suan Yuan Changlan sekali lagi. Dewa Pedang Sui Liang yang selalu tetap tenang kali ini tercengang. Dia berhasil bertahan hidup, apakah ini nyata? Sekarang Sui Liang mengerti bahwa Jiang Chen telah mencapai alam yang sebanding dengan kekuatannya. Jiang Chen hanyalah dewa pertengahan sejati, jadi kekuatan tempurnya benar-benar mendapatkan rasa hormat semua orang. Dia bahkan mendapatkan rasa hormat dari Dewa Pedang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jiang Chen masih hidup. Haha, iya, dia masih hidup, dia belum mati. Jiang Chen, tak tertandingi. Melihat Liu Kuanchao dan wajah gembira lainnya, hati Jiang Chen tersulut sekali lagi karena dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada banyak ahli lain yang berjuang di alam rahasia tersembunyi. Jika dia kalah dari Suan Yuan Changlan, maka sesuatu yang tidak menguntungkan pasti akan terjadi pada mereka juga. Karena ini, dia menjadi lebih mengerikan karena dia diberi energi dengan kepercayaan dan harapan. Dia tidak bisa dikalahkan. Itu untuk dirinya sendiri dan untuk para ahli yang tidak bersalah itu. Suan Yuan Changlan harus mati. Kamu cukup kuat dan itu sedikit di luar dugaanku. Oke, nanti Anda akan mengalami serangan yang lebih brutal. Hahaha. Suan Yuan Changlan berkata dengan kejam. Dia sudah mengirimkan serangan terkuatnya, tetapi Jiang Chen masih hidup. Kebangkitan Jiang Chen memang mengejutkan Suan Yuan Changlan, tetapi dia tidak akan terpengaruh oleh ini.
Segera, binatang raksasa kuno itu akan selesai. Saat itu, Suanyuan Changlan sudah tenang. Tidak mudah membunuhku. Saya khawatir Anda tidak cukup kuat untuk membunuh saya. Hehehe. Jiang Chen tersenyum tipis. Setelah menggunakan transformasi naga, kekuatan Jiang Chen telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah, tetapi masih ada celah besar antara kekuatannya dan kekuatan Suanyuan Changlan. Jiang Chen harus menjadi lebih brutal dari sebelumnya, jika tidak, tidak ada yang akan bertahan ketika binatang raksasa kuno itu terlahir kembali. 2415. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Anda memaksa tangan saya, Jiang Chen. Aku tidak bisa tenang tanpa membunuhmu sekarang. Suanyuan Changlan melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Jiang Chen harus mati, ada barang miliknya yang dia inginkan. Pagoda naga leluhur, meskipun Jiang Chen tidak menunjukkan dirinya untuk waktu yang sangat lama, dia selalu mencari Jiang Chen. Aku bisa membunuh Wu Rufeng, aku juga bisa membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan dingin. Seharusnya aku tahu, dengan kemampuan Rufeng, hanya kurang dari 5 orang di tempat ini yang bisa membunuhnya. Hanya aku yang bisa menghentikannya melarikan diri, tidak ada orang lain yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Karena itu kamu maka semuanya baik-baik saja, kita akan menyelesaikan skor kita sekarang. Suanyuan Changlan berkata sambil menutup jarak antara dia dan Jiang Chen. Kali ini, sambaran petirnya lebih ganas dari sebelumnya. Ekspresi Jiang Chen berubah saat dia dengan cepat mundur. Petir surgawi. Untuk berpikir Anda juga memiliki petir surgawi. Mata Jiang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Saya memiliki Dawn Sky Golden Lightning, itu adalah bentuk petir surgawi. Petir kesengsaraan surgawi sejati. Tapi Suanyuan Changlan ini juga ada, di luar dugaan. Cukup tajam ya petir surgawi yang menakutkan. Bukankah lebih bagus jika itu dikendalikan oleh saya? Sangat disayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang untuk sementara diberikan kepada saya oleh binatang raksasa purba itu. Saya tidak akan berani menyentuh petir surgawi ini tanpa dia. Meskipun kekuatan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang 90% disegel, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Anda. Saya bahkan bisa membunuh dewa surgawi dengan memanfaatkan petir dengan telapak tangan guntur saya. Suanyuan Changlan berkata dengan bangga dan niat membunuh. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada Dawn Sky Golden Lightning Jiang Chen. Petir surgawi yang hanya akan turun ketika seseorang mencoba menerobos alam raja ilahi. Untuk berpikir dia bisa mengendalikannya, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang pasti lebih kuat dari petir emas langit fajar. Petir itu bahkan bisa menakuti raja ilahi, petir yang benar-benar hebat. Telapak tangan yang bergemuruh, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Suanyuan Changlan maju sekali lagi. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang menggetarkan udara, kilat melintas di langit, dan guntur bisa didengar, kekuatan petir menyebar ke udara seolah-olah bisa menghancurkan seluruh tempat. Jiang Chen, dia sangat kuat. Kami tidak bisa menyalahkan siapapun, hanya saja Suanyuan Changlan lebih kuat. Yu Rongyan berkata pelan, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Bagaimana Jiang Chen bisa menahannya? Jiang Chen mungkin nyaris selamat dari serangan Suanyuan Changlan dari bentrokan mereka sebelumnya. Tapi sekarang, paku terakhir telah dipalu, Jiang Chen tidak punya jalan keluar sekarang. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang hebat. Mari kita lihat apakah petir emas Dawn Sky saya lebih kuat atau milik Anda. Jiang Chen berkata, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang ini, dia menginginkannya. Jika dia bisa mengendalikan kedua petir, maka kemampuannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Akan lebih mudah untuk merampok petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dari Suanyuan Changlan, di mana tidak mungkin mengambilnya dari binatang raksasa purba itu. Saya beruntung dia hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan asli petir. Jiang Chen mengangkat telapak tangannya dan Dawn Sky Golden Lightning langsung jatuh dari langit. Awan guntur yang menakutkan itu tidak bisa lagi dibedakan, apakah itu dari petir emas fajar langit atau petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Awan guntur yang menakutkan berkumpul di langit. Pada saat ini, bahkan Suanyuan Changlan terkejut dengan perubahan ini. Dia hanya bisa memanggil 10% dari energi asli 9 bintang Heavenly Tribulation Lightning untuk memuji telapak tangan gunturnya. Bagaimana itu menjadi begitu kuat? Sedikit yang dia tahu bahwa awan guntur di atas langit bukan dari petir kesengsaraan surgawi 9 bintang, itu dari petir emas langit fajar. Formasi penjara petir surgawi, bangkitlah. Jiang Chen mencibir. Petir emas langit fajar bergabung dengan formasi penjara petir surgawi dan mengunci seluruh area. Suanyuan Changlan mengerutkan kening dan meskipun dia jelas lebih kuat, dia merasa tidak nyaman dengan perubahan ini. Saya mungkin terlalu memikirkannya. Formasimu biasa-biasa saja, mencoba mengunciku dengan formasi seperti itu. Teruslah bermimpi. Suanyuan Changlan melepaskan pelam guntur cepatnya dengan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Serangan telapak tangan yang bertubi-tubi disambar dan kekosongan runtuh. Mencoba bertarung melawanku. Hanya kematian menanti Anda. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang bukanlah sesuatu yang dapat Anda tahan. Hahaha. Suanyuan Changlan tertawa histeris. Namun, serangan telapak tangan itu tidak mendarat di Jiang Chen. Yang terakhir berhasil menghindari semuanya dengan teknik Great Void. Serangan telapak tangan Suanyuan Changlan menghantam formasi tetapi tidak ada yang terjadi. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintangnya tidak berguna melawan formasi Jiang Chen. Kehancuranmu sudah dekat. Ada lebih dari satu orang yang memiliki petir surgawi. Selain itu, petir itu tidak sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tapi aku berbeda. Jiang Chen tersenyum. Ekspresi Suanyuan Changlan berubah drastis. Semua orang kaget juga. Hanya Jiang Chen yang tetap tenang. Apakah Anda juga memiliki petir surgawi? Ini tidak mungkin. Mustahil. Suanyuan Changlan meraung marah. Dia kemudian meluncurkan serangan telapak tangan dengan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang namun tidak ada yang terjadi. Formasi penjara petir surgawi membuatnya terperangkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa meniadakan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang? Suanyuan Changlan menjadi sedikit gila. Jiang Chen Dawn Sky Golden Lightning telah turun dari langit dan ke formasi penjara petir surgawi. Gemuruh guntur yang keras bisa terdengar. Pada saat ini, Suanyuan Changlan menyadari bahwa awan itu tidak berasal dari petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Suanyuan Changlan mengatupkan giginya dan menggunakan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang untuk membela diri. Tapi penguasaannya atas petir itu terlalu dangkal, energi petir menipis dengan kecepatan yang sangat cepat saat ia bentrok melawan petir langit fajar Dawn Jiang Chen. Suanyuan Changlan merasakan sedikit bahaya karena dia hampir tidak bisa menahan Dawn Sky Lightning dengan sekuat tenaga. Suanyuan Changlan tidak memiliki peluang untuk menang jika energi kilatnya ditekan. Nikmati energi petir semaksimal mungkin. Hahaha. Jiang Chen berkata, kali ini, Jiang Chen adalah orang yang tertawa histeris di udara. Dewa Pedang Sui Liang, Liu Kuanchao dan rekannya, merasa bersemangat saat mereka menonton adegan ini. Karena, tanpa diduga, Jiang Chen berhasil menjebak Suanyuan Changlan dan mendorongnya ke pojok. Pagoda naga leluhur menekan dan miriat Ki Cauldron merebut. Suanyuan Changlan sangat kesal karena dia terjebak dalam formasi penjara petir surgawi, dan dia juga terkejut dengan kekuatan petir surgawi. Bahkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang tidak cukup untuk menahannya dan dia hanya bisa menderita, baptisan, petir emas langit fajar.
Untungnya, dia cukup kuat. Jika tidak, Dewa Surgawi setengah langkah yang normal sudah akan mati di bawah serangan itu. Itu adalah serangan kelas alam Dewa Surgawi. Siapa yang bisa menerimanya? Namun, dia menggunakan hampir semua kekuatannya untuk menahan sambaran petir Jiang Chen. Mencoba membunuhku. Tidak begitu mudah. Suan Yuan Changlan meraung marah saat dia meluncurkan serangan terburu-buru dengan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Jiang Chen tidak bisa membunuh lawannya dengan mudah dari kelihatannya. Selain itu, kekuatannya masih meningkat. Meskipun dia bukan Dewa Surgawi yang sejati, dia tetap menjadi ancaman. Pada saat ini, Jiang Chen tidak berencana untuk membunuh Suan Yuan Changlan tetapi untuk mendapatkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Aku butuh usaha keras untuk membunuhmu, jadi aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Namun, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang itu milikku. Jiang Chen berkata, semangat bisa dilihat dari mata Jiang Chen. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk merebut petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Kamu ingin mengambil petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dariku. Teruslah bermimpi. Itu disegel oleh binatang raksasa purba, kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Suan Yuan Changlan berkata dengan dingin. Mari kita lihat tentang itu. Jiang Chen berkata. Jiang Chen memanggil pagoda naga leluhur dan mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen menggunakan prestise pagoda. Dia mencoba untuk menekan Suan Yuan Changlan dan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dengannya. Gengsi naga yang mengerikan. Kelas berapa alat ilahi itu? Jiang Chen ini bisakah dia menjadi reinkarnasi kaisar ilahi dari surga tertinggi? Tidak kusangka ada harta karun yang menakutkan. Sepertinya tidak akan mudah bagi Suan Yuan Changlan untuk berurusan dengan Jiang Chen. Kehampaan berada di ambang kehancuran akibat penindasan pagoda. Mata Suan Yuan Changlan menjadi dingin saat dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke pagoda naga leluhur, tetapi sekarang digunakan untuk menekannya. Pagoda naga leluhur bersinar terang karena menekan kekosongan sementara formasi penjara petir surgawi sepenuhnya menutupi pagoda. Suan Yuan Changlan merasa auranya terus-menerus ditekan. Kekuatan pagoda itu menakutkan. Tanda seru tanda seru tanda seru. Jiang Chen ini menarik. Aku ingin berduel denganmu jika bukan karena orang-orang sial ini. Niat pertempuran melintas di mata Dewa Pedang Sui Liang, Jiang Chen juga memberinya pandangan sekilas. Sepertinya kawan ini juga suka berperang. Sui Liang merasa bahwa mereka adalah tipe orang yang sama. Tidak ada yang bisa menekan saya. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang, bangkitlah. Suan Yuan Changlan meraung marah. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang terus bentrok dengan pagoda naga leluhur. Tapi penindasan terhadap pagoda itu konstan, sekokoh dan kokoh seperti pegunungan Himalaya. Mata Suan Yuan Changlan menjadi merah saat dia menatap Jiang Chen sambil mengertakkan giginya. Dia terus-menerus ditekan oleh pagoda naga leluhur, membuat petir kesengsaraan surgawi 9 bintang tidak berguna. Saat ini, dia akhirnya merasa terancam. Bukan hanya kamu yang aku tekan, ini adalah petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Itu adalah target utamaku. Mata Jiang Chen berbinar cerah. Dia sudah mati-matian untuk mendapatkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Di bawah penindasan pagoda naga leluhur, Suan Yuan Changlan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya dan dia merasa seperti petir kesengsaraan surgawi 9 bintang melepaskan diri dari kendalinya saat mencoba membebaskan diri dari pagoda naga leluhur. Mencoba merampok petir kesengsaraan surgawi 9 bintang saya. Teruslah bermimpi. Suan Yuan Changlan mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia akhirnya ditekan tetapi dia masih tidak takut karena dia tahu bahwa binatang raksasa purba itu di ambang kebangkitan. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Jiang Chen berkata dengan serius. Pagoda naga leluhur kemudian bersinar terang sementara petir kesengsaraan surgawi 9 bintang semakin lemah. Itu tidak bisa menembus pertahanan pagoda naga leluhur tidak peduli seberapa keras serangannya. Seseorang bisa merasakan petir itu tertekan. Semua makhluk memiliki roh. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang adalah sama. Tapi itu hanya memiliki naluri pertahanan diri. Itu tidak mungkin untuk menerobos pertahanan pagoda naga leluhur. Sekarang, aku akan memutuskan hubunganmu dengan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Pagoda naga leluhur akan menekan dan Myriad Ki Cauldron akan direbut. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mendapatkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dari Anda sekarang. Jiang Chen berkata. Jiang Chen melambaikan telapak tangan kirinya dan Myriad Ki Cauldron muncul, kemudian menyerang petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Ki Kuali berhasil menyegel energi petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dengan mudah. Apa ini? Suan Yuan Changlan memandang Myriad Ki Cauldron, benar-benar terkejut. Meski tidak tahu apa itu, dominasi Kuali terlihat jelas. Dia benar-benar terkejut, Kuali mampu menjinakkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang yang kejam. Di bawah penindasan pagoda naga leluhur, Myriad Ki Cauldron mampu dengan mudah menghadapi perlawanan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Bibir Jiang Chen melengkung menjadi senyuman. Pada saat ini, petir kesengsaraan surgawi 9 bintang telah menjadi miliknya. Tidak. Mata Suan Yuan Changlan menjadi merah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Kuali Ki Segudang Jiang Chen telah memutuskan hubungan antara dia dan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Petir itu sekarang berubah menjadi bola petir dan tersedot ke dalam Kuali. Suan Yuan Changlan tidak bisa mempercayai matanya. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang secara paksa diambil darinya. Itu adalah pukulan berat bagi harga dirinya dan begitu binatang raksasa purba itu terbangun, dia pasti akan menghadapi hukuman berat. Anda orang menyebalkan. Suan Yuan Changlan mengutuk. Tetapi pada saat ini, Jiang Chen tidak peduli. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang sangat kejam, itu tidak bisa dijinakkan segera. Oleh karena itu, Jiang Chen menyimpannya di Myriad Ki Cauldron. Jiang Chen melihat bola petir kesengsaraan surgawi 9 bintang akhirnya menjadi miliknya. Begitu dia menyatu dengan petir, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, bahkan tidak selusin Suan Yuan Changlan akan menjadi tandingannya. Sekarang petir kesengsaraan surgawi 9 bintang telah jatuh ke tangan Jiang Chen, dia harus berurusan dengan orang ini sekarang. Suan Yuan Changlan adalah penyebab semua ini, dia harus mengakhirinya sekarang. Mencoba membunuhku, mengapa Anda tidak melihat ke belakang? Hahaha, tawa Suan Yuan Changlan menggema di awan. Pada saat ini, 1000 binatang raksasa kuno Zhang di belakang Jiang Chen perlahan berdiri. Anak naga leluhur. Mata semua orang tertuju pada binatang raksasa itu seolah-olah ada palu raksasa yang menimpa hati mereka. Ekspresi mereka berubah secara drastis saat mereka berada dalam keterkejutan mental. Tubuh singa, ekor kuda, mata harimau, alis naga, tubuh raksasa seperti titan, mulut seperti lubang hitam, yang bahkan bisa melahap langit, bumi, gunung, sungai, dan menghancurkan segala sesuatu di bawah langit. Tatapan Jiang Chen sangat serius. Binatang raksasa itu adalah salah satu binatang paling ganas sejak zaman dahulu kala. Tidak ada yang tahu siapa itu, tapi semua orang takut dengan gengsi. Aku akhirnya dihidupkan kembali. Binatang raksasa purba itu bergumam. Sedikit kebingungan bisa terdengar di suaranya. Mata raksasa itu melihat ke seberang pegunungan karena semua orang merasakan rasa takut yang dalam. Di mana saya? Bagaimana mungkin saya tidak ingat siapa saya? Apa yang saya lakukan? Dari mana saya berasal? Kata binatang raksasa yang abadi itu.
Jiang Chen sedikit tertegun oleh kata-kata binatang itu. Sepertinya orang besar ini telah kehilangan ingatannya. Mengapa? Mungkinkah dia terhubung dengan pria beku dari Gunung Suci Duniawi Hades? Masing-masing dari mereka menebak mengapa binatang raksasa itu kehilangan ingatannya. Hahaha, binatang raksasa purba itu akhirnya dihidupkan kembali. Kalian semua di sini akan mati. Suan Yuan Changlan mencibir. Pada saat ini, binatang raksasa purba itu melihat sekeliling dengan mata penuh ketamakan. Lapar. Binatang raksasa purba itu menghela nafas dan meraih 4 binatang iblis alam dewa surgawi dengan cakar raksasanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Keempat binatang itu langsung dimakan. Tidak ada yang bisa bereaksi, karena itu terjadi dalam sekejap seperti seseorang sedang mengunyah pangsit. Bahkan Jiang Chen tercengang dengan pemandangan ini. Binatang buas ini terlalu menakutkan. Dia sudah bisa memperkirakan kekuatan binatang itu. Binatang purba sejati yang berdiri di atas segalanya. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Jika tidak, kita semua akan menjadi makanan untuk binatang raksasa itu. Kata Dewa Pedang Sue Liang. Dia menyadari bahaya menghadapi binatang raksasa purba itu. Mereka harus segera keluar dari sini. Binatang raksasa itu segera meraih 6 binatang iblis alam dewa surgawi dengan cakar setelah Sue Liang menyelesaikan kalimatnya. Mereka semua adalah bawahan Suan Yuan Changlan. Yang terakhir hanya berdiri diam di sana karena dia tahu bahwa orang besar itu akan melahap binatang buas itu. Itu tidak bisa dihindari. Binatang iblis macam apa itu? Bagaimana bisa sekuat ini? Mampu menelan binatang iblis hidup-hidup. Ekspresi Dark Bat King berubah drastis saat ia mundur beberapa langkah. Keempat raja iblis besar semuanya mengenakan ekspresi jelek. Mereka bereaksi cepat dan mampu menghindari dimangsa. Tapi nafsu makan binatang raksasa itu sangat besar. Hanya dalam beberapa saat, 5 binatang iblis raksasa lainnya ditelan utuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Semua makhluk, tidak peduli binatang atau manusia, sangat terkejut dan tidak berani membuang waktu. Seekor binatang raksasa yang melahap, sepertinya kita dalam masalah besar. Jiang Chen berkata dengan tenang saat dia melihat Fire Kilin. Yang terakhir berubah menjadi bentuk manusianya, wajahnya pucat putih saat dia melihat binatang raksasa kuno itu, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tahukah kamu apa itu? Jiang Chen bertanya dengan tenang. Fire Kilin memandang Jiang Chen tanpa mengatakan apapun untuk beberapa saat. Kita mungkin semua akan mati. Mengapa? Binatang raksasa purba itu, apa itu? Apakah itu kuat? Jiang Chen berkata dengan tidak percaya. Naga itu memiliki 9 anak. Masing-masing berbeda. Yang paling menakutkan dan rakus tidak lain adalah Tao Tai. Lagi pula, ini bukan keturunan Tao Tai, itu nenek moyang. Meskipun tidak terlihat seperti naga, darahnya lebih murni dibandingkan dengan klan naga. Karena itu adalah putra naga leluhur. Dalam legenda, ada monster bernama Tao Tai, yang bisa melahap matahari, bulan, dan bintang. Itu mati di Laut Utara dan dimakamkan di bawah Bukit Hijau, jiwanya mengembara di ketiadaan, namun tidak bisa memasuki makam ilahi. Mereka yang melihat Tao Tai akan dimangsa. Suara Fire Kilin bergetar. Klan Kilin bisa menghadapinya, tapi hanya Kilin emas bertanduk tunggal yang bisa menghadapi Tao Tai. Tapi keduanya seharusnya binasa di zaman dahulu kala. Tapi Tao Tai ini telah terbaring menunggu sampai Tuhan tahu berapa tahun, terkubur di bawah tanah ini, menunggu kebangkitannya. Dia pasti sisa dari zaman dahulu kala. Dalam ingatan saya yang diwariskan, ada catatan yang tidak jelas tentang ini, pertempuran raksasa, pertempuran yang berlangsung selama 2 era, awal dan akhir 1 era. Semua makhluk binasa, ahli seperti semut, sekarat di sana-sini. 9 anak naga bisa melahap segalanya, hanya naga leluhur yang benar-benar bisa menekan mereka. Hati Jiang Chen dipukul oleh gelombang emosi melalui kata-kata Fire Kilin. Siapa yang bisa mengetahui rahasia ini jika bukan karena pecahan ingatan warisan Fire Kilin? Ketika Jiang Chen mengangkat kepalanya sekali lagi, matanya sangat serius. Kami hanya punya satu pilihan, dan itu adalah lari sejauh yang kami bisa. Kata Fire Kilin pelan. Dia bukan orang yang pengecut dan lemah, tetapi di hadapan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Dia kuat tapi tidak terkalahkan. Fire Kilin benar-benar kalah melawan Suan Yuan Changlan meskipun dia bisa dengan mudah menang melawan Dewa Surgawi rata-rata. Tetapi pada saat ini, tidak ada pilihan yang tersisa baginya untuk dipilih. Dia tahu tentang teror Tao Tai. Dia tidak bisa melawan, itu akan berarti kematiannya. Mungkin, mereka bisa lolos dengan nyawa mereka jika mereka bisa lari dan bersembunyi sampai alam terbuka kembali. Tetapi akhir mungkin telah ditetapkan sebelum saat itu tiba. Selamat, Tuhanku atas kembalinya Anda, Tuhanku akan memerintah tertinggi di surga dan bumi ini. Suan Yuan Changlan berkata dengan semangat. Aku ingat kamu adalah manusia yang membantuku kembali ke dunia ini. Baiklah, mulai sekarang, kamu akan menjadi budakku, ini adalah kehormatan terbesarmu. Kata Tao Tai. Bibir Suan Yuan Changlan sedikit bergetar. Orang ini benar-benar berpikir bahwa saya adalah budaknya, bukan itu yang dia katakan ketika saya membantunya memperpanjang hidupnya. Sekarang, Suan Yuan Changlan tahu bahwa dia diperankan oleh Tao Tai. Ada yang tidak beres, mengapa petir kesengsaraan surgawi 9 bintang saya hilang? Bicaralah, apakah Anda menggelapkan petir surgawi saya? Tao Tai mengambil langkah maju dan bumi berguncang. Suan Yuan Changlan mundur beberapa langkah dengan ekspresi jelek. Dia kemudian menunjuk Jiang Chen itu dia. Dialah yang mencuri petir kesengsaraan surgawi 9 bintang tuanku, itu kesalahanku. Suan Yuan Changlan mengertakkan giginya, diam-diam berdoa agar dia tidak menimbulkan amarah binatang itu. Dia kabur begitu saja, tak berguna. Tao Tai melambaikan tangannya dan menghancurkan gunung. Suan Yuan Changlan melarikan diri dengan tertekan saat dia melihat binatang pembohong itu. Tapi dengan siapa dia bisa bernalar? Di dunia ini, orang dengan kepalan tangan yang lebih besar akan berbicara tentang apapun. Itu adalah kebenaran abadi yang sempurna. Sejarah akan dan akan selalu ditulis oleh para pemenang. Puni manusia, Anda berani mencuri petir kesengsaraan surgawi 9 bintang saya, ini tidak menyenangkan. Mengapa saya tidak bisa merasakan aura petir saya? Tao Tai membuka mulut berdarah saat itu menatap Jiang Chen dengan dingin. Binatang raksasa abadi, Tao Tai, kamu seharusnya sudah mati ribuan tahun yang lalu. Sepertinya kamu juga binatang iblis yang licik, dan kamu bisa bangkit sekarang. Jiang Chen berkata, apa, Tao Tai? Mustahil. Tao Tai lahir untuk melahap surga. Mungkinkah binatang ini benar-benar Tao Tai? Tidak kusangka aku baru saja menyelamatkan Tao Tai. Suan Yuan Changlan bergumam. Dia juga tidak tahu bahwa binatang itu adalah Tao Tai. Kau benar, mengira kau tahu siapa aku dan mampu menyembunyikan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Saya ingin tahu tentang Anda mungkin dapat mengetahui siapa saya melalui warisan Fire Kilin. Kata Tao Tai acuh tak acuh. Dia kemudian meraih 8 binatang iblis alam dewa surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, semua orang kembali terkesiap. Binatang iblis alam dewa surgawi hanyalah camilan di hadapan Tao Tai. Situasi mereka jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Jiang Chen juga tertegun. Pada saat ini, Tao Tai menguncinya. Bicaralah, di mana petir kesengsaraan surgawi 9 bintang saya? Kata Tao Tai. Gengsi ketuhanan Tao Tai mencapai seluruh area, suaranya mencapai 1000 li, sangat menekan semua orang. Saat dia berbicara, cakar dan mulutnya tidak berhenti, saat dia terus menelan binatang iblis itu.
Legenda Tao Tai memang benar, tapi itu pemandangan yang tidak masuk akal untuk dilihat. Liu Kuanchao dan rekannya, bersuara ringan karena ketidakberdayaan mereka karena mereka lebih rendah dari binatang iblis itu, mereka hanya serangga, siap untuk diinjak. Ingin tahu di mana petir kesengsaraan surgawi 9 bintang? Mudah, saya akan memberitahu Anda kecuali jika Anda bersedia berlutut dan memberi saya 3 kali bersujud. Jiang Chen berkata dengan tenang. Semua orang menjadi tercengang dari kata-kata Jiang Chen. Apakah dia tidak ingin hidup? Untuk memprovokasi Tao Tai, dia menari dengan dewa kematian. Hidupmu, saat ini, telah disita. Petir kesengsaraan surgawi 9 bintang akan muncul setelah aku membunuhmu. Tao Tai menjadi tidak sabar terhadap Jiang Chen. Kamu tidak akan melihat petir kesengsaraan surgawi 9 bintang selamanya jika kamu membunuhku. Jiang Chen berkata dengan percaya diri. Sepertinya Jiang Chen pasti punya rencana untuk berurusan dengan orang besar itu. Tetap tenang semuanya, Liu Kuanchao berkata pelan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu untuk menenangkan hatiku. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa aku. Tao Tai, selesaikan. Tao Tai mendengus. Nafasnya bahkan bisa menghancurkan gunung dan lembah. Orang ini terlalu kuat, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung atau menghadapinya dengan trik. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Lari, lari. Jiang Chen berteriak. Dia kemudian menghilang dan melarikan diri di bawah mata Liu Kuanchao dan rekannya yang tercengang. Mencoba lari. Tidak begitu mudah mata Tao Tai sangat dingin. Jiang Chen telah menyinggung dia dan mencuri petir kesengsaraan surgawi 9 bintangnya. Bagaimana dia bisa tahan? Seorang manusia biasa berani memprovokasi Tao Tai yang hebat, mengabaikannya, api amarahnya benar-benar dinyalakan oleh Jiang Chen. Teman itu, dia kabur begitu saja. Liu Kuanchao tercengang. Dia berpikir bahwa Jiang Chen punya beberapa rencana karena dia sangat percaya diri tetapi berpikir dia akan melarikan diri pada saat berikutnya. Ini terlalu berat untuk mereka tangani, orang ini selalu memilih jalan yang paling unik. Tapi itu logis, binatang itu terlalu kuat, yang terbaik adalah melarikan diri dan pergi dengan nyawa mereka. Ini tidak seperti aku akan duduk di sana dan membiarkan dia memakanku, tentu saja aku akan melarikan diri. Jiang Chen bergumam. Saat ini, dia melepaskan teknik kekosongan besar dan berteleportasi di tempat 100 li jauhnya dari situs. Tapi Tao Tai mengunci Jiang Chen karena dia mencuri petir kesengsaraan surgawi 9 bintang. Dia harus disingkirkan. 4 Raja Iblis besar mengejar Jiang Chen setelah dia menghilang dari pegunungan Burying Soul Mountain. Sudah waktunya untuk pelarian besar mereka. Siapa yang bisa menghadapi Tao Tai yang kuat? Tetapi bahkan jika Liu Kuanchao dan rekannya ingin melarikan diri, itu bukanlah tugas yang mudah bagi mereka. Suan Yuan Changlan sedang mengincar mereka, dia tidak berencana membiarkan mereka pergi. Ditambah lagi, dia gugup peliharaan dari binatang buas, dia akan mengikuti binatang itu kemanapun dia pergi. Pada saat itu, seluruh alam rahasia tersembunyi akan menjadi neraka di bumi. Itu menutupi 100 li dengan 3 langkah, prestise Tao Tai tak terbendung. Saat ini, Jiang Chen tidak bisa lagi melarikan diri. Sosok Tao Tai seperti langit yang langsung menghentikan Jiang Chen di jalurnya. Kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Serahkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang, manusia lemah. Kata Tao Tai. Tao Tai mengunci seluruh area Jiang Chen berada. Yang terakhir hanya bisa tertawa getir. Kekuatan Tao Tai diam-diam telah melewati alam dewa surgawi meskipun baru saja bangun. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mencapai kekuatan kaisar ilahi jika dia benar-benar pulih. Tao Tai adalah anak dari naga leluhur, ia memiliki garis keturunan paling murni, lebih baik dari yang disebut klan naga. Predator teratas dari zaman abadi, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Kawan ini sulit untuk dihadapi, sepertinya kita sudah ditakdirkan, Jiang Chen. Fire Kilin berkata dengan nada tertekan. Karena saat ini, mereka terjebak. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri, alam rahasia tersembunyi ini seperti penjara raksasa bagi mereka. Saya tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Jiang Chen berkata dengan dingin. Dia siap bertarung sampai nafas terakhirnya. Laki-laki harus mati berkelahi, mati berdiri, daripada meringkuk dalam ketakutan. Aku ingin mengendarai angin dan kembali, pedangku akan memotong kehampaan dan niat surgawi menjadi 2. Perpaduan naga dan pedang yang tak terkalahkan. Jiang Chen melepaskan teknik terkuatnya. Dia tidak pernah menggunakan ini sebelumnya, dengan menggabungkan fusion naga dan pedang dengan pedang solitude, bahkan seorang ahli dewa surgawi tidak bisa menahan serangan itu. Membakar api esensinya, trik ruang tamu, tapi niat pedang itu menarik. Tao Tai sedikit tertawa. Dia kemudian mengangkat cakarnya dan meraih pedang naga langit, menyebabkan Jiang Chen jatuh di udara dan melepaskan niat pedangnya, hanya untuk membebaskan diri dari cengkeraman Tao Tai. Dari sudut pandang Jiang Chen, bila kedua dari Sword of Solitude hanya bisa meninggalkan bekas pedang tipis di tubuh Tao Tai. Ini menakutkan. Binatang raksasa purba ini sangat ganas. Hati Jiang Chen terpukul dengan gelombang emosi. Serangan terkuatnya dengan mudah dihentikan oleh Tao Tai. Itu merupakan pukulan berat bagi Jiang Chen. Bagaimana orang ini bisa sekuat ini? Liu Kuanchao dan rekannya, dikelilingi oleh 4 Raja Iblis besar dan pasukannya, yang dipimpin oleh Suan Yuan Changlan, memotong rute mereka untuk melarikan diri. Dewa pedang Sui Liang melakukan tebasan kuat ke arah Tao Tai. Yang terakhir dengan cepat berbalik dan meraung. Raungannya menggetarkan kehampaan, langit, bumi. Dewa pedang Sui Liang langsung didorong mundur oleh Tao Tai, batuk seteguk darah di jalan. Sebuah raungan tunggal dari binatang itu bahkan bisa mendorong ahli kuat seperti dia kembali. Puni manusia, kamu berani menyergapku. Mati, Tao Tai meraung. Dia kemudian mengusap dan menghancurkan kekosongan. Ekspresi Sui Liang berubah drastis saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk bertahan dari serangan ini meskipun dia berjarak 100 li. Dia hanya berhasil hidup dengan memiliki alat surgawi ilahi untuk menghentikan serangan Tao Tai. Pada saat ini, Jiang Chen ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi Tao Tai tajam, hanya butuh satu langkah darinya untuk mengejar Jiang Chen. Bahkan Sui Liang tidak bisa mengukur melawan binatang itu. Sepertinya alam rahasia tersembunyi ini akan mengalami perubahan besar. Jiang Chen melihat bahwa serangan Tao Tai akan datang, dan segera memanggil armor pertempuran naga langitnya. Armor itu langsung retak oleh serangan Tao Tai dan Jiang Chen mengalami kerusakan internal yang parah. Dia kemungkinan besar tidak bisa menerima serangan lain dari Tao Tai. Benar saja, Tao Tai tidak berencana memberi Jiang Chen istirahat. Serangan kedua datang segera, Jiang Chen mencoba memperbaiki armor pertempuran naga surgawi tetapi tidak berhasil. Kali ini, armor pertempuran naga surgawi hampir hancur dan Jiang Chen menderita luka yang mematikan. Jiang Chen dengan cepat memulihkan kekuatannya dari jiwa kayu dan pil pemanjangan kehidupan yang memutuskan jiwa. Tapi Tao Tai tidak melepaskan tekanannya. Jiang Chen hampir mati setelah menerima 2 serangan dari Tao Tai. Mungkinkah disinilah aku jatuh? Jiang Chen bergumam. Kamu belum akan mati karena aku di sini. Suara dingin dan lembut bergema di telinga Jiang Chen. Sosok merah tiba-tiba berdiri di depan Jiang Chen. Teratai merah, kata Jiang Chen pelan. Kali ini, Red Lotus dengan sukarela keluar. Karena dia tahu bahwa Jiang Chen tidak bisa menangani Tao Tai. Semangat api karma dari teratai merah. Tao Tai mengerutkan kening saat dia melihat Red Lotus. Kamu tahu tentang kekuatan yang satu ini, mengapa kamu tidak segera mundur?
Teratai merah berteriak dengan dominasi. Hehe, hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengancamku. Kamu pikir kamu ini siapa? Meskipun api karma dari teratai merah mungkin sedikit mengancamku, kamu tidak bisa membunuhku. Karena kamu sekeras itu, aku akan melahapmu sama sekali. Raungan gemuruh Tao Tai bergema melalui pegunungan. Aku menantangmu. Huff, tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Tao Tai tidak bisa melahapnya. Tao Tai meraung. Tao Tai kemudian membuka mulut raksasanya, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Teratai merah meluncurkan amukan serangan telapak tangan api, membentuk teratai merah darah yang menakutkan yang mendarat di Tao Tai. Tapi hanya ada bekas kecil yang terlihat di tubuh Tao Tai, dia tidak mengalami luka apapun. The Karmic Flame of the Red Lotus, Anda memenuhi reputasi Anda. Tapi kamu masih lemah. Saya telah bertemu dengan roh sejati dari teratai merah, nyala api yang paling menakutkan di dunia ini, saya hanya bisa melihatnya dari jauh. Tapi pada akhirnya, dia tetap mati di bawah gempuran ke-6 saudara laki-lakiku, hahaha. Apakah 6 atau 7 bersaudara? Saya tidak begitu ingat, hanya sebagian dari ingatan saya yang tersisa. Tao Tai menjadi bingung setelah tertawa. Itu kamu membunuh ibuku. Mata teratai merah menjadi merah karena marah. Pedang api terbang keluar dari tubuhnya, api karma dari teratai merah membakar tanah dan memenuhi bumi dan langit dengan nyala api yang mengamuk. Bahkan Tao Tai yang perkasa tidak bisa keluar tanpa cedera, tubuhnya dibakar di banyak tempat. Sudah lama sekali, yang mati sudah mati. Kau juga tidak akan lolos dari takdir itu, aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya, melarangmu kemewahan reinkarnasi. Kata Tao Tai. Kekuatan menghisap yang kuat memenuhi udara, Red Lotus meluncurkan serangkaian serangan mematikan. Tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, Tao Tai benar-benar menakutkan, bahkan Red Lotus tidak bisa menjatuhkannya. Semangat api dari teratai merah, apakah ini jumlah Anda? Kesal, Tao Tai meluncurkan amukan pukulan, prestise naga memenuhi area tempat mereka berada, itu sangat dominan. Ekspresi Red Lotus menjadi putih pucat saat dia didorong ke belakang, dia menerima serangan Tao Tai secara langsung dan menerima banyak kerusakan. Untuk berpikir bahkan teratai merah kalah melawannya. Jiang Chen tiba-tiba merasa sedih. Red Lotus adalah kartu terhebatnya, namun bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tao Tai. Apa yang dapat mereka lakukan untuk melepaskan diri dari kesulitan ini? Fire Kilin mengatupkan giginya, dia tidak menyesal mengikuti Jiang Chen. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, ini mungkin takdir mereka. Jiang Chen, saya tahu Anda memiliki lengan ilahi Kilin, Anda tidak ingin menggunakannya karena saya. Tapi hari ini, kita harus menggunakan apapun yang kita miliki untuk bertahan hidup. Saya akan membakar esensi api saya hari ini dan membantu Anda menciptakan kembali lengan ilahi Kilin. Jika gagal, saya meninggalkan tempat ini sedetik lebih awal dari Anda, itu saja. Fire Kilin tersenyum pucat. Ekspresi Jiang Chen berubah. Bahkan Red Lotus tidak bisa menyelamatkanmu jika esensi apimu padam. Jiang Chen menghela nafas. Tapi bagaimana bisa Fire Kilin tidak tahu? Apakah mereka punya pilihan? Ini adalah pilihan terakhir mereka, untuk membakar esensi apinya dan membantu Jiang Chen membangun kembali lengan ilahi Kilin. Jika dia beruntung, dia dapat hidup, jika tidak, maka esensi apinya akan padam dan dia akan mati selamanya, tidak dapat bereinkarnasi lagi. 2420. Naga leluhur Qi. Saudara yang baik, Jiang Chen menepuk bahu Fire Kilin dengan berat. Pemuda yang sedikit lemah itu sangat tinggi saat ini. Jiang Chen tahu bahwa Fire Kilin sebenarnya menyelamatkan dirinya sendiri, dan pada serangan terakhir, masih ada peluang untuk bertahan hidup jika dia berhasil. Jika tidak, semua orang di sini tidak akan bisa melarikan diri dari perut Tao Tai, binatang raksasa purba yang bisa melahap dunia dan merupakan iblis yang keluar dan keluar. Tembak Kilin, terbakar, lengan bingkai yang ditempa, Kilin muncul kembali. Fire Kilin segera berubah menjadi tubuh aslinya dan kemudian mengelilingi lengan Jiang Chen. Sosok Kilin ditemani oleh naga terbang, dan burung phoenix terbang dan menari yang meraung tak henti-hentinya dengan bingkai terbakar. Itu adalah api natal dari Fire Kilin yang digunakan untuk membangun kembali lengan ilahi Kilin Jiang Chen. Panas membuat bahu Jiang Chen terasa seperti akan segera mencair, suhu terik sebanding dengan panas api karma dari teratai merah. Mata Jiang Chen sekarang menjadi merah darah. Dia tidak hanya membawa dirinya sendiri tetapi juga aspirasi agung Kilin api. Jika mereka bisa mengalahkan Tao Tai, maka mereka akan diselamatkan. Jika tidak, mereka akan berakhir di perut binatang itu. Jiang Chen meraung, api natal Kilin lebih kuat dari api sejati Kilinnya. Biaya untuk membakar api yang sebenarnya sama dengan penghancuran diri sendiri, tetapi itu hanya bunuh diri kronis. Api Kilin. Mata Jiang Chen dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan, dan lengan ilahi Kilin yang menakutkan sekali lagi digunakan, 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Di lengan ilahi Kilin, ada sinar api yang berdenyut. Alasan dia tidak menunjukkan lengan ilahi Kilinnya adalah karena dia tidak ingin Fire Kilin merasa sedang menggunakannya. Api Kilin memilih untuk menyerah, jadi dia menundukkan kepalanya yang bangga. Sejak saat Fire Kilin mengikuti Jiang Chen, dia mengambil Fire Kilin remaja ini sebagai saudaranya sendiri. Sekarang, Fire Kilin harus menggunakan api kelahirannya untuk menyelamatkan mereka. Meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa selamat, dia berkewajiban untuk tidak kembali. Jiang Chen merasa sangat sedih, tetapi lengan ilahi Kilin telah sepenuhnya berubah. Setelah mengalami pembaptisan api Kilin yang terbakar, lengan kiri Jiang Chen telah dilahirkan kembali dan diperbarui. Itu sekarang diisi dengan kekuatan ledakan yang menakutkan. Setelah lengan ilahi Kilin ditampilkan, seluruh langit dan bumi akan berubah secara tak terelakkan. Jiang Chen ingin menantang dunia secara instan. Setelah menampilkan transformasi naga, dia kembali menampilkan teknik naga melonjak kuno. Pada saat ini, kekuatannya tidak hanya mencapai alam dewa surgawi tetapi telah melampaui alam dewa surgawi. Red Lotus, beri jalan. Jiang Chen meraung seperti guntur yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Red Lotus sedikit terkejut dan menyingkir dengan cepat. Kekuatan Jiang Chen saat ini tak terlukiskan. Setelah menggunakan teknik naga melonjak kuno, kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan lengan ilahi Kilinnya luar biasa menakutkan. Kali ini, Jiang Chen bertaruh pada api Kilin dan hidupnya sendiri untuk ditaklukkan atau mati. Cukup menarik. Tao Tai bergumam. Ini tidak benar, ini teknik naga melonjak kuno. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa tahu teknik naga melonjak kuno? Bahkan patriark dari klan naga tidak memilikinya. Mata Tao Tai dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Teknik naga melonjak kuno tidak hanya meningkatkan ranah seseorang ke ranah setinggi mungkin, tetapi juga membiarkan seseorang dapat mencapai puncak kekuatan yang mungkin. Itu sangat menarik. Setelah menunjukkan teknik naga melonjak kuno, Tao Tai menjadi agak khusyuk. Jika kekuatan Jiang Chen telah mencapai alam dewa surgawi, dia seharusnya tidak menganggapnya enteng. Teknik naga melonjak kuno ini telah membuat Jiang Chen benar-benar menjadi lebih unggul dari dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa dewa sejati pertengahan melampaui binatang raksasa purba, Tao Tai? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tao Tai meraung ke arah Jiang Chen. Lengan ilahi Kilin, kekuatan untuk mengguncang alam semesta. Jiang Chen bertarung dengan tinjunya dengan kekuatan tak terkalahkan dari lengan ilahi Kilin.
Kekuatannya hampir tak terbatas. Bahkan manusia terkuat di dunia pun akan ketakutan. Jiang Chen merasa bahwa dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, bahkan dirinya sendiri sangat terkejut. Namun, Tao Tai masih sangat kuat. Bahkan dengan teknik naga melonjak kuno dan lengan ilahi kilin, dia masih bisa menahan pukulan itu. Tidak, Jiang Chen dipukul mundur dan darah muncrat dengan liar, ekspresinya sangat suram dan dingin. Dia tidak bisa mempercayainya, dan tidak mau percaya bahwa Tao Tai masih belum dikalahkan. Seberapa kuat binatang ini? Mungkin itu karena Jiang Chen tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan binatang raksasa yang abadi, seperti Tao Tai, sebenarnya. Bahkan jika seorang Dewa Kaisar bertemu dengan Tao Tai, pembudidaya harus mengambil jalan memutar. Bahkan jika dia baru saja dibangkitkan sekarang, dia masih tidak bisa diremehkan sama sekali. Seekor harimau yang mencabut giginya sendiri bahkan mungkin akan diejek oleh seekor guguk ketika dia meninggalkan gunungnya. Tapi Tao Tai sama sekali berbeda, binatang raksasa kuno ini adalah eksistensi langka antara langit dan bumi, dan dia adalah putra naga leluhur. Di seluruh dunia, Tao Tai bahkan lebih menakutkan daripada klan naga. Kamu orang yang sangat kuat, tetapi di depan saya, Anda masih belum memiliki peluang untuk menang. Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan teknik naga melonjak kuno? Tao Tai berkata dengan suara rendah dan dalam, Jiang Chen membuatnya menjadi sangat serius. Dibandingkan dengan binatang raksasa kuno, Jiang Chen masih terlalu lemah. Apa yang paling dia inginkan sekarang adalah petir kesengsaraan surgawi 9 bintang dan teknik naga melonjak kuno. Begitu dia mendapatkan dua teknik ini, dia bisa menjelajahi 9 surga dengan bebas. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkannya. Jiang Chen berkata dengan gigi terkatup. Kamu terlalu keras kepala, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu jika kamu memberiku teknik naga melonjak kuno. Kata Tao Tai dengan suara yang dalam. Jiang Chen tahu bahwa teknik naga melonjak kuno benar-benar akan sangat membantu Tao Tai. Jika dia memberinya teknik naga melonjak kuno, itu tidak ada bedanya dengan membantu seorang tiran melakukan kejahatan. Bahkan jika dia mati, dia pasti tidak akan memberikan teknik itu begitu saja. Itu hanya akan terjadi dalam mimpimu. Jika saya mati, Anda tidak akan pernah mendapatkan petir kesengsaraan surgawi 9 bintang, apalagi teknik naga melonjak kuno, kata Jiang Chen dingin. Terima saja takdirnya, kematian Anda akan berarti kelahiran kembali saya sepenuhnya dan saya akan menaklukkan dunia. Hahaha, bahkan tanpa teknik naga melonjak kuno, saya masih bisa menghancurkan segalanya dengan cara saya dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tao Tai melangkah keluar, menghadap Jiang Chen secara langsung. Cobalah sebagai upaya terakhir, lihat apakah Anda bisa menekan Tao Tai ini. Jiang Chen putus asa, pagoda naga leluhur adalah harapan terakhirnya. Pada saat ini, pagoda naga leluhur mengeluarkan sinar cahaya yang bersinar 10.000 mil jauhnya. Pagoda emas kecil berdiri di atas kepala Tao Tai, membuat Tao Tai tidak bisa bergerak lagi. Ini adalah naga leluhur Qi. Tao Tai mundur selangkah, wajahnya jatuh dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, matanya tampak kejam dan berdarah dengan sedikit ketakutan. Kakek tua, kamu masih hidup setelah ribuan tahun. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Tao Tai meraung keras saat dia bangkit dengan amarah. Dia menjadi sangat gelisah sekarang. Di bawah kakinya, seluruh Burying Soul Mountain hancur. Anak tidak berbakti. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua yang telah meninggal ratusan dan ribuan tahun yang lalu masih hidup. Kematiannya sendiri hanya palsu karena jiwanya masih belum hancur. Begitulah cara dia bangkit. Namun, lelaki tua ini benar-benar hancur di masa lalu, dan jiwanya telah lenyap di antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa tetap hidup sampai sekarang? Naga leluhur Qi hanya dimiliki oleh satu orang di bawah langit. Orang yang memilikinya persis ayahnya, Kaisar Klan Naga, naga leluhur. Banyak orang di dunia ilahi mungkin sudah melupakan arti naga leluhur. Namun, sebagai putra naga leluhur, Tao Tai dengan jelas mengingatnya. Di masa lalu, 9 naga kuno memiliki kekuatan absolut untuk mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Di klan naga, tidak ada yang sebanding dengan 9 naga kuno kecuali Kaisar Naga. Namun, klan naga ini bukanlah klan naga asli meskipun darah mereka sangat murni dan mereka adalah keturunan klan naga. Namun, mereka tidak dilahirkan langsung oleh Kaisar Naga atau di dalam klan naga, yang berarti mereka semua adalah anak haram. Meskipun 9 naga kuno tidak terkalahkan di bawah langit, mereka masih di bawah penindasan klan naga asli. Kaisar Naga, yang merupakan ayah mereka, bahkan tidak membantu mereka, tetapi menekan mereka sendiri. Dia memiliki 9 putra, namun 6 di antaranya dikuburkan pada zaman kuno, dan 3 lainnya melarikan diri. Salah satu dari 3 yang berhasil melarikan diri adalah Tao Tai. Dendam di masa lalu tidak pernah terselesaikan bahkan setelah lebih dari ratusan dan ribuan tahun, dan terus berlanjut hingga hari ini. Tak dapat disangkal, itu adalah takdir-takdir yang tak terlukiskan. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Selama periode kuno, ke-9 putra itu bertempur sengit dengan Kaisar Naga. Banyak orang dari klan naga telah dibantai oleh 9 naga kuno. Karena kekacauan ini, Kaisar Naga tidak punya pilihan selain membunuh ke-9 putranya atas nama keadilan. Tao Tai tidak pernah bisa melupakan aura naga leluhur Kaisar Naga karena dialah yang memberinya kehidupan. Dia tidak pasrah sampai mati. Bahkan jika dia perlu membalikkan langit atau melahap langit, dia ingin terlahir kembali. Tao Tai sangat tercengang oleh pagoda karena diisi dengan naga leluhur Qi. Itulah aura ayahnya. Dia juga marah pada ayahnya sendiri yang telah melahirkannya namun belum membesarkannya. Apa gunanya punya ayah seperti ini? Karena ayahnya ingin membunuh mereka semua, mereka pasti akan memberontak. Siapa yang berhasil hidup sampai akhir, akan menjadi pemenangnya. Tao Tai dilahirkan untuk menjadi brutal dan dia melahap segala macam hal. Dia bahkan mencoba melahap naga leluhur Kaisar Naga tetapi Kaisar Naga berhasil mematahkan perutnya dan keluar darinya. Itu adalah mimpi buruk Tao Tai selamanya. Saat ini, naga leluhur Qi yang menakutkan membuatnya gemetar lagi. Tao Tai baru saja dilahirkan kembali belum lama ini, namun itu benar-benar di luar dugaannya bahwa itu ada kebetulan seperti itu naga leluhur Kaisar Naga berada di alam rahasia tersembunyi. Pagoda naga leluhur, menekannya. Jiang Chen meraung marah sementara matanya membawa esensi cahaya saat dia menyadari bahwa Tao Tai tampaknya ditakuti oleh pagoda naga leluhurnya. Pagoda naga leluhur efektif. Qi naga leluhur mungkin tidak bisa menekanku. Bangun, Tao Tai menabrak alam semesta, berniat untuk menghancurkan pagoda naga leluhur. Namun, naga leluhur Qi menyebar ke seluruh langit dan semua monster dan binatang membungkuk padanya. Bahkan 4 raja iblis besar ditekan oleh kekuatan naga leluhur. Benar-benar penindasan yang mengerikan. Apakah itu keturunan asli dan murni dari klan naga? Ketika Tao Tai muncul, dia tidak mengejutkan kami sejauh ini. Apa yang bersembunyi di dalam pagoda yang menyebabkan atmosfer yang begitu mengerikan? Kamu benar, suasana ini menakutkan. Sepertinya itu mampu membunuhku dalam sedetik. Kurasa ini adalah nafas raja klan naga karena bahkan Tao Tai berada di bawah tekanannya. Bagaimana kita akan menghadapinya? 4 raja iblis besar saling memandang tanpa daya. Dewa pedang Suel yang memulai di Tao Tai tanpa mengedipkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa Tao Tai membawa ancaman besar baginya, tetapi dia tidak bisa menarik pedangnya. Meskipun dia mungkin mati dalam pertempuran, dia akan tetap bertarung sampai akhir.
Namun, ketika Jiang Chen mencor pagoda naga leluhur, dia tercengang. Meskipun ranah kultivasi Jiang Chen tidak setinggi miliknya, Jiang Chen benar-benar memiliki banyak teknik dan keterampilan. Pada saat ini, untungnya Jiang Chen telah menangani Tao Tai dengan upaya maksimal, jika tidak, mereka semua akan terbunuh. Jiang Chen mampu menciptakan keajaiban lagi. Liu Kuanchao berkata dengan suara rendah, jelas tidak bisa menenangkan dirinya. Hatinya kaget dan bergumul. Tanpa Jiang Chen, mereka semua akan musnah di alam rahasia tersembunyi ini. Ini adalah aura seorang ahli tertinggi. Jiang Chen benar-benar orang yang luar biasa. Mata Yu Rongyan bersinar. Dia tidak pernah benar-benar mengagumi orang seperti ini sebelumnya. Jiang Chen adalah satu-satunya yang dia kagumi. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mencapai alam Jiang Chen. Jika ranah kultivasi Jiang Chen telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah, dia bahkan mungkin tidak dapat menahan serangan Jiang Chen. Inilah celah di antara mereka. Semua orang sangat sadar bahwa hanya mereka yang menyaksikan kekuatan Jiang Chen yang akan memahami perasaan seperti ini. Gengsi Jiang Chen tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mengungguli dia. Tidak ada yang berani menantangnya. Seorang ahli yang akan terus melampaui levelnya sendiri. Ini Jiang Chen. Jiang Chen tidak pernah mengharapkan ini juga. Pagoda naga leluhur benar-benar menyelamatkannya dari kesulitan. Itu telah menjadi kartu trufnya. Tenang, nak. Saya akan menangani situasinya. Suara rendah dan dalam muncul di benak Jiang Chen. Itu terdengar seperti suara orang tua. Jiang Chen tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah suara pagoda naga leluhur. Apakah ini roh pagoda naga leluhur? Jiang Chen terkejut tetapi segera tenang setelah itu. Dia selalu tahu bahwa pagoda naga leluhur itu luar biasa tetapi dia tidak pernah tahu betapa mengerikannya itu. Di atas pagoda, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul. Dia tampak tenang dan damai sementara matanya seperti obor. Dia membawa aura sombong yang terasa seperti menyatu dengan langit dan bumi. Namun, Jiang Chen tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa melihat sesepuh berjubah hijau di atas pagoda naga leluhur. Penatua itu menoleh dan melirik Jiang Chen. Tatapan itu membuat Jiang Chen tercengang karena sepertinya dia pernah melihat tampilan itu sebelumnya. Kamu belum meninggal, kata Tao Tai sambil menatap sesepuh berjubah hijau itu. Dia adalah naga leluhur, kaisar naga generasi pertama dari klan naga, yang juga ayahnya. Aku ayahmu, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Anakku yang tidak berbakti. Kaisar naga leluhur berkata dengan lemah. Dia terlihat tidak marah sama sekali karena dia selalu mengetahui karakter Tao Tai. Kesembilan putranya semuanya brutal dan tidak berbakti ini. Ini entah bagaimana relevan dengan ibu mereka yang juga kejam dan pemarah. Seperti ibu, seperti anak laki-laki. Kaisar naga leluhur sangat percaya pada kalimat ini. Melahap ibu sendiri untuk berkembang. Ayah, hahaha, apakah saya pernah punya ayah sebelumnya? Anda telah melahirkan saya namun Anda tidak membesarkan saya. Anda bahkan telah mengizinkan semua orang klan naga Anda untuk memburu saya. Apakah itu cinta kebapakanmu? Aku tidak pernah punya ayah, dan aku juga tidak pernah punya ibu karena dia telah dimakan olehku ketika dia melahirkanku. Kata Tao Tai sambil tertawa terbahak-bahak. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia akan melahap langit dan bumi. Mata kaisar naga leluhur tampak suram. Tao Tai adalah orang pertama yang melahap ibunya sendiri untuk berkembang selama lebih dari ribuan tahun. Dia harus membunuh orang menyebalkan hina seperti ini secepat mungkin. Namun, Tao Tai adalah yang terkuat di antara semua putranya. Tao Tai bahkan telah melahap cukup banyak orang dari klan naga untuk membuat darahnya menjadi lebih murni dan lebih murni. Darahnya tidak terlalu kalah dengan darah kaisar naga leluhur. Di seluruh klan naga, kaisar naga leluhur peringkat nomor 1 sementara Tao Tai adalah nomor 2. Kamu, orang menyebalkan seperti itu seharusnya mati lebih awal. Kamu telah menjadi tirani dan menciptakan banyak masalah untuk klan naga. Betapa beraninya Anda untuk berpikir tentang kebangkitan. Kaisar naga leluhur berkata dengan suara rendah. Anda tidak memenuhi syarat untuk menilai saya. Jika Anda tidak bermain-main di bawah langit, mengapa saya harus dilahirkan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang yang adil? Aku akan melahapmu yang dulu adalah ayahku agar aku berkembang. Aku akan menjadi orang nomor 1 di seluruh klan naga. Hahaha, kata Tao Tai sambil mengertakkan giginya, dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kalau kamu ingin bangkit juga karena kamu tidak mau meninggalkan klan naga dan posisi mulia kamu. Namun, Anda terlalu lemah sekarang meskipun naga ki leluhur. Itu hanya sepotong kue bagiku untuk membunuhmu. Haha, kamu masih sombong ini, Tao Tai. Kamu sebagai orang menyebalkan seharusnya mati lebih awal. Aku seharusnya tidak menahanmu di dunia ini karena kamu akan menyebabkan begitu banyak kemalangan. Jangan lupa bahwa akulah yang memberimu hidup. Tidak sulit bagiku untuk berurusan denganmu. Tao Tai sedikit menggigil karena kata-kata kaisar naga leluhur. Apa yang dia katakan memang benar. Ketika kaisar naga leluhur bertempur dengan 9 putranya, semua orang dikejutkan oleh pemandangan bagaimana kaisar naga leluhur menghancurkan mereka karena keadilan. Cobalah, Anda bukan kaisar naga leluhur yang tak terkalahkan lagi. Saya juga tidak berada di puncak kekuatan saya sekarang. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa sampai akhir. Itu tergantung keberuntungan kita sekarang. Kamu adalah kaisar naga leluhur palsu. Atas nama keadilan, Anda telah membunuh putra Anda sendiri. Betapa jahatnya dirimu. Tao Tai meraung marah. 9 dari kalian hanyalah orang menyebalkan yang membawa bencana ke dunia. Itu tugasku untuk membunuhmu dan kalian pantas mendapatkannya. Bukan salahmu terlahir dengan sifat kejam, tapi kalian salah karena membuat sifatmu semakin brutal. Jika aku tidak membunuhmu, akan ada banyak orang tak berdosa yang akan mati karenamu. Itulah mengapa Anda pantas mati. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Hahaha, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu. Bajingan tua, tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin melahap langit dan bumi. Saya akan melihat siapa yang berani bersaing dengan saya ketika saya berhasil melahap langit dan bumi. Saya ingin langit mencair di tubuh saya. Suara Tao Tai memekakkan telinga tetapi hanya Jiang Chen yang bisa mendengar semua ini. Di mata Dewa Pedang Sui Liang dan yang lainnya, Tao Tai hanya berdiri diam di sana di bawah penindasan pagoda naga leluhur. Berhasil. Haha, Jiang Chen berhasil menekan Tao Tai. Liu Kuanchao sangat bersemangat. Tao Tai akhirnya berada di bawah tekanan. Ini menyenangkan. Tanpa diduga, kami dapat bertahan hidup di bawah perlindungan Jiang Chen. Rasanya sangat menyenangkan bisa bertahan melewati krisis. Su Jin tersenyum dan berkata. Namun, hanya Dewa Pedang Sui Liang yang terus melihat pagoda naga leluhur yang bersinar dalam diam. Dia menyadari bahwa ada yang tidak beres karena dia bisa melihat wajah Jiang Chen tampak serius. Jiang Chen adalah satu-satunya yang mengerti bahwa pertempuran akan segera dimulai. Apakah Kaisar Naga Leluhur bisa mengatasi Tao Tai sampai akhir masih belum diketahui. Masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Kaisar Naga Leluhur, semoga kau tidak mengecewakanku. Jiang Chen menatap kedua orang yang berada di atas langit. Liu Kuanchao dan yang lainnya tidak dapat melihat pemandangan ini sama sekali karena semua interaksi ada di alam jiwa yang tidak dapat dilihat semua orang. Jiang Chen bisa melihatnya karena pagoda Naga Leluhur dan dia sudah menjadi satu. Kamu hanya jiwa yang bersemayam di pagoda, bagaimana kamu akan melawanku?
Devouring Roar, Tao Tai membuka mulut besarnya, berniat untuk melahap Kaisar Naga Leluhur dan Pagoda Naga Leluhur bersama-sama ke dalam perutnya. Namun, tidak mau kalah, Kaisar Naga Leluhur membuat beberapa serangan berat terhadap Tao Tai dan mendorongnya mundur. Seluruh langit dipenuhi dengan Naga Leluhur Ki yang membuat Tao Tai merasa tertekan. Meskipun Kaisar Naga Leluhur hanya jiwa saat ini, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Aku akan menahanmu dalam segel. Brengsek. Kaisar Naga Leluhur meraung sementara tangannya membentuk segel. Tao Tai tertegun dan menjadi khusyuk. Bahkan jika dia harus menderita luka parah, dia tidak akan memilih untuk berkompromi. Begitu dia berkompromi, dia akan hancur total dan kemudian akan lenyap dari dunia. Tidak mungkin dia terlahir kembali. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Tao Tai tidak akan pernah menyerah. Dia akan bertarung dengan mengorbankan nyawanya atau terluka parah. Dia pasti akan bergumul dengan Kaisar Naga Leluhur sampai akhir. Mustahil. Tidak mungkin bagimu untuk menyegelku. Tao Tai dan Kaisar Naga Leluhur bertempur dengan sengit menggunakan kekuatan terbesar mereka. Semua orang kaget tapi Tao Tai masih berdiri diam. Suasananya memang cukup menakutkan. Jiang Chen berkata dengan suara rendah sementara matanya terlihat sangat dingin. Siapa yang akan menang? Jiang Chen menatap mereka tanpa berkedip karena dia cemas. Ini adalah satu-satunya harapan bagi mereka di alam rahasia tersembunyi. Jiang Chen tidak tahu mengapa tetapi dia sangat percaya diri pada Kaisar Naga Leluhur meskipun dia hanya jiwa yang berjuang keras melawan Tao Tai. Namun, dia masih sangat yakin bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan. Tao Tai telah menjadi penjahat dan dia juga putra Kaisar Naga Leluhur, jadi Kaisar Naga Leluhur pasti akan memiliki cara untuk mengatasi Tao Tai. Bagaimana surga dan bumi akan ada? Bagaimana semua orang bisa bertahan? Jelas, Kaisar Naga Leluhur telah mengambil keputusan. Jika dia tidak memilih untuk menekan Tao Tai sekarang, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menangkapnya lagi jika dia meninggalkan alam rahasia tersembunyi. Lebih penting lagi, kekuatan Tao Tai berkembang pesat. Jika dia terus melahap binatang dan manusia, kekuatannya akan terus bertambah. Tidak mungkin. Bajingan tua, Tao Tai membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan spiritual yang menakutkan menabrak Kaisar Naga Leluhur dengan ganas. Seluruh langit menjadi cerah oleh pancaran bentrokan. Naga Leluhur dikalahkan. Apakah dia menang? Jiang Chen bergumam. Dia sangat khawatir karena pertempuran ini relevan dengan hidup atau mati semua orang. Dia khawatir tentang itu. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku, pembuat kode tua. Apa niat Anda untuk terus tinggal di sini? Tao Tai meraung dengan sangat keras. Pada saat itu, jiwa dan bayangan Kaisar Naga Leluhur menjadi semakin lemah, bahkan menjadi suram. Itu hampir tidak terlihat di bagian akhir. Kamu adalah putra iblis. Kaisar Naga Leluhur berkata dengan senyum pahit. Hanya kekuatan spiritualnya yang tersisa. Dia benar-benar dikalahkan oleh Tao Tai, dan benar-benar berubah menjadi bayangan dan menjadi tidak berguna. Tapi tetap saja, meski dengan tujuan ini, dia bersyukur masih bisa bertahan setelah serangan mengerikan ini. Sebenarnya, bagaimanapun, adalah bahwa Kaisar Naga Leluhur kalah dan dia menderita kekalahan telak. Di sisi lain, Tao Tai terluka parah dan dia mencapai batasnya. Namun, Kaisar Naga Leluhur telah kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Tao Tai akhirnya bisa bebas dari belenggu seperti bebek ke air. Dia akan segera menaklukkan seluruh dunia. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kaisar Naga Leluhur melirik Jiang Chen, masuk ke dalam pagoda Naga Leluhur dan menghilang. Jiang Chen memegang pagoda Naga Leluhur di tangannya dan menghadapi Tao Tai lagi. Mereka akhirnya dikalahkan oleh Tao Tai. Tetapi saat ini, Tao Tai telah mengalami cedera parah. Dia tidak seseram dulu seperti dia telah kehilangan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Namun demikian, Jiang Chen tidak pernah lengah karena Tao Tai masih menakutkan yang tak terlukiskan. Seperti kata pepatah Cina kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Kekuatan tempur Tao Tai masih sama mengejutkannya seperti sebelumnya. Jiang Chen memegang pedang naga langit dan pedang kesendiriannya menyapu ke segala arah. Bahkan dengan teknik naga melonjak kuno yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi, Jiang Chen masih dipukul mundur lagi dan lagi. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Hahaha. Tao Tai mengambil alih dunia. Dia bisa mengambil nyawa Jiang Chen hanya dengan serangan mematikan kapanpun dia mau. Jiang Chen menyemburkan seteguk darah setelah dipukul mundur lagi. Semua orang menahan napas dan menatap dalam diam karena harapan terakhir mereka akan benar-benar hancur setelah Jiang Chen kalah. Jiang Chen tahu bahwa saat naga leluhur gagal, peluang menang tipis. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda siapa master sebenarnya. Mulut Xuan Yuan Changlan sedikit miring ke atas saat dia bergumam. Saudara-saudara dari sekte yang berbeda, semuanya terjadi karena saya. Saya baru menyadari betapa banyak masalah yang saya sebabkan setelah saya melepaskan Tao Tai ini. Mulai sekarang, saya pasti akan membunuhnya bahkan jika saya mati. Aku akan membuatnya membayar harganya. Dari manapun asalnya, kemanapun ia kembali. Saya berkewajiban untuk memperbaikinya bahkan jika saya mati dalam pertempuran ini. Xuan Yuan Changlan melangkah keluar. Saat ini, dia menyerah berurusan dengan Jiang Chen dan 4 Raja Iblis Besar, dan bertujuan untuk melawan Tao Tai. Dia datang dengan persiapan untuk pertempuran ini, jelas. Tidak ada kata terlambat untuk pulih. Pria yang paling aku kagumi tidak akan pernah mengecewakanku. Qin Yumo meliriknya saat dia terkesan olehnya. Liu Kuanchao dan Yu Rongyan sedikit terkejut. Xuan Yuan Changlan yang tiba-tiba berubah sisi membuat semua orang sedikit terkejut. Tetapi pada saat yang sama, Tao Tai memiliki keunggulan absolut. Jika dia mengikuti Tao Tai, dia pasti akan menjadi penerima manfaat terbesar. Tetapi Xuan Yuan Changlan telah beralih sisi karena dia berharap bisa menyelamatkan orang-orang dari kesengsaraan yang tak terhitung pada saat kritis dan sulit ini. Itu tidak membawa apa-apa selain menyakitinya. Jadi semua orang dikejutkan dengan tindakannya. Apakah Xuan Yuan Changlan benar-benar berubah? Apakah dia akan membayar kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya? Apakah dia mencoba membuat penebusan atas dosa-dosanya? Jiang Chen mengerutkan kening cemas dan tetap ragu-ragu. Dia pikir Xuan Yuan Changlan tampak tidak biasa. Xuan Yuan Changlan mengubah sisi tubuhnya dan tiba-tiba mengejar Tao Tai. Dia entah bagaimana gila, tapi dia mengusir semua orang dan dia terikat untuk melawan Tao Tai dalam membantu orang-orang untuk menyingkirkan iblis. Semuanya dimulai karena saya dan saya pasti akan menyelesaikan ini. Tao Tai ini harus mati. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam damai dan bencana akan menyebar tanpa bisa dihindari. Xuan Yuan Changlan telah mengambil keputusan, dia menatap Jiang Chen dan Dewa Pedang Sue Liang dalam diam. Tidak peduli apa alasannya, semua dendam dapat dihapuskan jika Anda dapat membantu kami mengalahkan Tao Tai ini bersama-sama. Dewa Pedang Sue Liang berkata dengan suara rendah. Dia menatap Jiang Chen dengan dalam dan menoleh ke Xuan Yuan Changlan. Dia harus mengatakan itu karena apa yang ditawarkan Xuan Yuan Changlan sangat menggoda. Bahkan jika Jiang Chen dan Dewa Pedang Sue Liang bekerja sama, masih sulit untuk mengalahkan Tao Tai. Tetapi situasinya mungkin menjadi berbeda jika Xuan Yuan Changlan dan 4 iblis lainnya bekerja sama dan bertarung sampai akhir melawan Tao Tai. Baik, Jiang Chen bergumam. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Xuan Yuan Changlan. Setidaknya aliansi mereka merupakan ancaman besar bagi Tao Tai. Jika tidak, tidak ada orang di sini yang bisa menahan kemarahan Tao Tai.
Saya sangat penasaran dengan apa sebenarnya yang Anda rencanakan. Tapi belum terlambat untuk membunuhmu setelah kami mengalahkan Tao Tai. Dia pikir, dia tidak percaya bahwa Xuan Yuan Changlan akan berubah dengan mudah karena rubah bisa berubah menjadi abu-abu, tetapi dia tidak akan pernah baik hati. Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Membentuk aliansi dengan mereka mungkin hanya plot untuk membantunya menyingkirkan perbudakan Tao Tai. Dengan kata lain, karena takdirnya ditentukan setelah dia melepaskan binatang itu, dia seharusnya menjadi orang yang mengerti betapa menakutkannya binatang itu. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Yu Rongyan berkata dengan suara yang dalam. Jangan biarkan kami meremehkan nama Clear Stream Sect. Seluruh generasi Anda tidak akan hancur di tangan Anda. Liu Kuanchao berkata dengan dingin. Xuan Yuan Changlan menebus dirinya sendiri. Jika dia bisa membantu mereka mengalahkan Tao Tai, mungkin dia masih bisa bertahan. Jika tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri dari Tao Tai. Mungkin saya telah membuat banyak kesalahan sebelumnya, tapi saya pasti akan mengurangi semua kegagalan saya dengan tindakan. Tidak ada yang mau menjadi budak seseorang. Dia mengutarakan pikirannya dan membuat semua orang merasa tersentuh. Seperti yang dikatakan Xuan Yuan Changlan benar, tidak ada yang mau menjadi budak. Tao Tai telah menjadikan Xuan Yuan Changlan sebagai budaknya. Inilah alasan utama Xuan Yuan Changlan mengubah pendiriannya. Untuk melarikan diri dari perbudakan Tao Tai, dia harus bertarung. Tetapi Jiang Chen tidak percaya itu dan dia masih tetap meragukan Xuan Yuan Changlan. Tampaknya mencurigakan bahwa dia berbalik begitu cepat. Xuan Yuan Changlan memimpin dan mempelopori serangan. Dia mencoba untuk menyikut Jiang Chen dan Sue Liang. Transformasi perpaduan naga dan pedang. Apakah itu salah atau benar? Benar atau salah? Mari kita bunuh Tao Tai dulu. Dewa pedang Sue Liang menyadari kekhawatiran Jiang Chen dan berkata dengan suara rendah. Jiang Chen mengangguk dan segera maju untuk menangani Tao Tai. Semuanya, hitung kami berempat, Raja Iblis Agung dalam pertempuran ini. Jika Tao Tai tidak terbunuh, tidak akan ada kedamaian di alam rahasia tersembunyi lagi. Kami akan jatuh ke dalam krisis kematian juga. Kami memiliki tanggung jawab kami dalam pertempuran ini juga. Naga 9 kepala berteriak. Tidak mau kalah, 4 Raja Iblis besar segera mengikuti setelah Xuan Yuan Changlan. Mereka sama sekali tidak takut dengan Tao Tai. Sekelompok orang menyebalkan bodoh. Kalian belum memenuhi syarat untuk melawan saya. Tao Tai tersenyum dingin. Meskipun dia terluka parah, dia sama sekali tidak takut pada Jiang Chen dan serangan gabungan lainnya karena bahkan unta yang sakit pun masih lebih kuat daripada kuda. Kamu berani mengkhianatiku, lalu aku akan membiarkanmu merasakan siksaan abadi. Mata Tao Tai membara saat menatap Xuan Yuan Changlan yang dia lihat sebagai musuh terbesarnya. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Tao Tai sangat menindas dengan cakar raksasa mengerikan yang menutupi seluruh langit. Xuan Yuan Changlan dan 4 Raja Iblis besar bergandengan tangan untuk membalas serangan, berhasil menahan serangan Tao Tai. Di sisi lain, Jiang Chen dan Dewa Pedang Sue Liang terus menekan Tao Tai bersama-sama. Pada saat ini, Tao Tai tidak berani sembrono lagi. Pedang Dewa Sue Liang dan pedang Jiang Chen menyapu seluruh alam semesta. Setiap serangan pedang mereka mendarat di tubuh Tao Tai dengan ganas. Binatang raksasa berdarah Tao Tai tidak menjadi lemah sama sekali karena dia memiliki tubuh sombong yang mengerikan. Sekelompok sampah. Aku akan melahap kalian masing-masing. Tao Tai meraung dan kemudian mulai melahap semua awan dan kabut seolah-olah dia akan melahap Jiang Chen dan yang lainnya ke dalam perutnya. Memakannya bisa membantunya meningkatkan kekuatannya dan memberinya manfaat besar. Namun, Jiang Chen, 4 Raja Iblis besar, Dewa Pedang Sue Liang dan Xuan Yuan Changlan bukanlah pembudidaya biasa. Tidak mungkin bagi Tao Tai untuk melahap semuanya bersama-sama. Masing-masing terlihat sangat berhati-hati selama pertempuran. Dengan 4 Raja Iblis besar bergandengan tangan, kekuatan mereka tangguh dan sebanding dengan Xuan Yuan Changlan. Namun, mereka masih sedikit lebih lemah dari Tao Tai. Pedang menghancurkan kekosongan. Pedang barat, menghancurkan surga. Bayangan pedang Jiang Chen dan Dewa Pedang Sue Liang menembus kehampaan. Tao Tai meraung marah dan menahan serangan dengan tangannya. Namun, dia masih perlu mundur 10 langkah, menginjak semua gunung dan sungai di sekitar dengan tubuh besarnya. 4 Raja Iblis besar dan Xuan Yuan Changlan mengikuti di belakang mereka dan mulai mengirimkan serangan ke Tao Tai secara tiba-tiba. Tao Tai marah dan dia menyapu kehampaan dengan cakar yang ganas. Saat 4 Raja Iblis besar berada di depan, mereka semua terluka parah oleh Tao Tai dan dikirim terbang mundur. Namun, saat mereka terbang mundur, 4 Raja Iblis besar mengambil kesempatan ini dan membuat pukulan terkuat terhadap Tao Tai, dengan fatal melukainya. Tubuh besar Tao Tai seperti gunung raksasa ketika dia runtuh. Xuan Yuan Changlan menembus langit dengan tombaknya dan tombak itu segera memotong lengan Tao Tai. Tao Tai menyemburkan darah dari mulutnya dengan buruk. Brengsek, kalian pantas mati. Tao Tai sangat marah dan terkejut karena manusia dan Raja Iblis ini mengancam nyawa dan keselamatannya. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Bayangan surgawi menekan semesta. Jiang Chen memanggil 12 pengawal Dewa Api dan membentuk formasi bayangan surgawi, mengepung Tao Tai di dalam formasi. Tao Tai terus-menerus mencoba untuk menghancurkan formasi sementara pengawal Dewa Api merasa sulit untuk menolaknya. Di bawah kekuatan sombong Tao Tai, formasi mulai retak. Namun, Dewa Pedang Sue Liang segera mengambil tindakan pada saat ini dengan pedangnya, untuk menembus dada Tao Tai. Sementara itu, selama bentrokan mereka, Tao Tai berhasil mendaratkan pukulan di tubuhnya. Meski tangguh, serangan cakar Tao Tai masih membuatnya menderita luka parah. Tao Tai segera mencoba melarikan diri namun Jiang Chen menggunakan pedang naga langitnya untuk mengirimkan serangan lain. Pedangnya menembus dada Tao Tai lagi, dan naga itu meraung di langit. Lengan ilahi kilin meletus. Jiang Chen meninju dengan marah. Meskipun Fire Kilin sangat lemah saat ini, dia membakar esensi apinya untuk meningkatkan lengan ilahi kilin Jiang Chen. Oleh karena itu, lengan ilahi kilin masih sangat kuat. Tao Tai dipaksa untuk mundur beberapa langkah di bawah serangan lengan ilahi kilin. Mata Tao Tai penuh dengan kengganan tetapi dia benar-benar terluka parah oleh orang-orang yang dia hina ini. Aku ingin kalian semua mati sekarang. Tao Tai kembali beraksi dengan cakarnya. Warna langit berubah tiba-tiba. Target Tao Tai adalah Jiang Chen, namun Jiang Chen siap untuk melawan Dasi Tao. Pedangnya menembus langit dan cakar Tao Tai seketika. Inilah saatnya. Dewa Pedang Sue Liang tersenyum dingin. Bayangan pedang menyebar ke sekeliling, berubah menjadi ratusan dan ribuan cahaya pedang jatuh ke tanah seperti bulu. Tao Tai dipukul mundur sekali lagi dan tubuhnya penuh luka. Jiang Chen dan Xuan Yuan Changlan memimpin bersama, merobek kekosongan dengan bayangan pedang dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tao Tai terus dipukul mundur, menarik dirinya sendiri. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat harapan kemenangan. Jiang Chen melambaikan lengan ilahi kilin dan mengirimkan 3 serangan kuat ke mata Tao Tai. Darah muncrat dari mata Tao Tai. Ini adalah pertama kalinya Tao Tai merasa sangat malu. Tao Tai terus meraung dalam amarah, ingin bertarung bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Cakarnya berhasil menangkap Jiang Chen, dan dia kemudian mengencangkan cengkramannya, mencoba membuat Jiang Chen mati. Jiang Chen tidak bisa keluar dari cakar Tao Tai, tapi tiba-tiba pedang naga surgawi Jiang Chen berubah menjadi ribuan pedang, meluncur melintasi kehampaan seperti meteor. Dada dan lengan Tao Tai benar-benar hancur oleh pedang naga surgawi Jiang Chen.
Manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Apakah ini benar-benar manusia dan pedang yang bergabung menjadi satu? Mata Jiang Chen bersinar dengan esensi dan dia berhasil keluar dari cakar Tao Tai. Baru saja, ketika Jiang Chen bergabung dengan pedang naga langit, dia telah sepenuhnya mencapai alam, manusia dan pedang bergabung menjadi satu, dan itu bahkan lebih unggul daripada perpaduan naga dan pedang. Perpaduan naga dan pedang adalah kombinasi sempurna antara Jiang Chen dan pedang naga langit, sedangkan manusia dan pedang bergabung menjadi satu, bahkan lebih kuat karena Jiang Chen adalah pedang sementara pedang itu juga Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen berhasil mengalahkan Tao Tai, yang lainnya terluka parah. Jiang Chen tidak terkecuali karena Tao Tai berhasil menangkapnya dan hampir dimakan. Namun, dia berhasil membalikkan situasi dan menyelesaikan serangan baliknya dengan ranah, manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Ini adalah alam tertinggi Jiang Chen dan hubungannya dengan pedang naga langit telah mencapai tingkat lain. Jiang Chen bisa merasakan bahwa roh pedang-pedang naga langit tampaknya akan mulai terhubung dengannya sekarang. Sekarang, waktumu untuk mati, Tao Tai. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan keadilan. Anda tidak akan bisa menang melawan kami. Hahaha. Mata Suan Yuan Changlan tampak cerah dan berkata dengan dingin. Dia menabrak Tao Tai dan memberinya serangan terkuat. Jiang Chen diam-diam memperhatikan Suan Yuan Changlan. Apakah dia benar-benar mengubah yang baik dari yang jahat? Tao Tai akhirnya akan dikalahkan saat ini. 2425.